mereka memang. Oh. Ya, tabiat dari dulu nggak berubah-ubah lah mereka itu. Pasti. Kalau kita muslim naik ke sana, udah nggak lama pasti dah. Dikik. Itu si perempuan, aduh. Gonggong aja nggak berhenti-berhenti tuh. Udah biasa lah. Keturunan penjajah. Bikin rusuh. Sudah nggak bisa lagi mempertahankan argumentasi. Kehabisan. Jadi mereka sebenarnya itu bukan melawan Bang Joma, dia melawan Bible-nya. Bisa Bang Joma itu ini loh Bible-mu, jangan dilawan gitu kan. Bahasa sederhananya gitu. Ini loh data Bible-mu bersambung ke sini. Gitu loh. Tapi mereka nggak mau terima. Karena mereka punya pengertian sendiri. Di luar daripada pengertian pokok. Rapenta bilala siapa ya? Rapenta bilala siapa yo? Halo. Arapenta, selamat malam Arapenta. Arapenta. Nah, turun aja. Kalau nggak ada suara guru nggak naik. Coba di bawah udah ada. Naikin lah. Udah. Pesan bintang timur. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya yang nanya pertama, sebentar ya. Iya. Kenapa? Bagaimana perasaan tak setelah dikepung serigala berbulu domba? Segar, otot saya makin jadi. Otot makin jadi. Pemikiran makin fresh, semangat, dan yang terpenting kemudian rekening makin membengkak. Banyak setoran dari persekutuan dari luar negeri yang mengucapkan banyak terima kasih karena saya telah melakukan penginjilan dengan baik. Akhirnya mereka mikir kan, ya benar juga ya. Mana ya? Selama 3 tahun pernah nggak ya? Yesus ini membahas tentang Paulus di mana ya? Di Yudea kagak? Di Golgota kagak? Di mana? Galilea tidak. Lalu di mana dong? Aduh. Ada. Pernah dia. Nggak pernah. Dia ini di Damsik, tapi halu. Aduh, parah. Enak juga sih kalau menghadapi orang tak berilmu kayak gitu. Bang, Iya. itu si perempuan nggak tega juga sebetulnya. Aku lihatnya itu ya. Ya Allah, ini ibu-ibu suaranya kok sampai gemeteran begitu. Habis itu dia bilang apa? Dia bilang apa? Apa? Kapok kau kan hadapi saya? Masih mau kebalik-balik kata dia. Sombong kali tadi ku tanya. Malah disuruhnya si hostnya baca dalilnya. Memalukan dan memilukan. Terakhir si Nur Tandi itu baru saya menerima informasi dari Pak RT. Diusir oleh suaminya terlalu berisik. Itu pendeta loh itu. Allah. Diusir oleh suaminya, ngusir dia 1 minggu nggak dikasih uang jajan. Dihukum terlalu berisik Iya. katanya. Anak-anak udah tidur berisik katanya gitu. Iya. Ya, saya mohon maaf ya teman-teman Kristen ya. Sebenarnya tadi itu kesempatan tokoh-tokoh ya, orang-orang yang mengaku di mana noise ini? Orang-orang Bang Kores. orang-orang yang mengaku diri mereka itu orang yang berkecimpung di dunia apologet.
mengaku pendeta, mengaku pastor, mengaku orang yang lebih punya kompeten lah dibandingkan jemaat. Kesempatan kalian kemudian untuk mendengarkan jawaban dari mereka tentang Bapak Paulus ini. Penghargaan, kita berikan penghargaan, ya. Saya ditanya, saya naik ke atas, saya ditanya, mana dalilnya? Kan dia minta ayat. Mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul? Kubacakanlah Al-Quran di dalam surah Al-Fat ayat 29. Ya kan? Di situ kan sudah sangat jelas. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah, kan gitu. Nah saya balik nanya dong. Nah pertanyaan saya ini sebenarnya untuk membuka tabir. Ya, membuka tabir dogma, doktrin yang selama ini justru jemaat-jemaat gereja pun bertanya. Dan tidak ada ruang untuk mereka bertanya. Nah, saya mewakili jemaat untuk menggali jawaban itu. Wahai saudara, tolong tunjukkan siapa Paulus ini sebenarnya menurut Yesus. Berdasarkan penginjilan yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Contoh misalnya dalam Markus 1 nomor 14, sesampai di Galilea, Yesus kemudian memberitakan Injil Allah. Nah, dalam pengajaran Injil Allah, adakah menyinggung sedikit aja tentang Paulus ini? Ada enggak? Tapi ternyata ya yang kita lihat, coba. Saya yang dituduh ngaco katanya. Padahal sejatinya, ya kalau saya itu seorang diri, mereka 8 orang, harusnya kan mereka diam aja dulu. Atau menjawab pertanyaan saya dengan baik. Nah, tapi masalahnya bukan di situ. Jemaat harus tahu bahwa Halo Jumal, kita sempurna. Bang, orang masih ngomong dulu ya, Bang. jemaat harus tahu bahwa Paulus ini bukanlah pengikut Yesus. Jemaat harus tahu bahwa Paulus ini bukanlah murid Yesus. Jemaat harus tahu bahwa Paulus ini bukan Halo, Yesus yang utus. Tetapi Dia ini Muslim, Bang. Sabar dulu. Aduh. Paulus itu adalah nabi palsu yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, nomor 15 sampai nomor 27. Itu loh. Itu jelas itu. Karena akan muncul nabi palsu dan Yesus palsu. Nah, yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu. Demikian. Gitu Bang Handi dan teman-teman. Topiknya sebenarnya sangat sederhana sih tadi. Cuman memang agak sulit karena memang jawabannya nggak ada. Karena Paulus hanya mengaku-ngaku saja. Yesus nggak pernah mengakui Paulus, kan itu intinya ya. Iya. Ya itu. Dialah penyesat yang membawa-bawa nama Yesus yang di dalam kitab hasil penyelidikan Lukas, di dalam Lukas 21 nomor berapa? Nomor 8. Ya. Baik. Ini room muslim, room beradab. Jadi kalau orang bicara ya santai aja dulu. Insya Allah ya nanti ada waktu lah selanya. Silakan Bang Ardian, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Ardian. Apa? Oke, aku nanya Bang Juma. Katanya kan Al-Quran itu kan kitab penyempurna. Nama Musa kan ada di sana, nama Adam. Kalau nama Hawa mungkin tidak ada kan? Pertanyaan saya, Asem dan Japet itu siapa ya? Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Tapi katanya kitab penyempurna, Bang. Aku Yang disempurnakan, yang disempurnakan itu adalah tauhid, yang disempurnakan itu akidah, yang disempurnakan itu akhlak, yang disempurnakan itu adalah syariat. Bukan yang dikatakan sempurna itu adalah nomor sepatu, nomor baju, bukan. Oke, kalau saya bertanya ke situ nanti Pak jadi Bapak tersinggung. Itu takut saya. Enggak, selama Anda bertanya tujuannya baik, insya Allah kita akan menjawab dengan baik. Oke. Apa kebaikan Nabi? Tapi ini loh Bang. Tapi nanti kira-kira 3-4 pertanyaan nanti ditanya balik satu boleh ya? Iya. Boleh. Saya kasih 5 lah. Ya 5. Ya. Iya 5. Ya. Saya 1 aja. Ya Anda udah 1 saya catat. Silakan pertanyaan nomor 2.
Oke. Katanya kan Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Dia kemuliaannya di mana, Bang? Kemuliaannya itu mengajarkan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak sempat diludahi, ditampar, ditelanjangi, ditombak, digantung, tetapi langsung terangkat ke langit. Oke. Ada lagi? Oke. Pertanyaan Jadi, kedua. Bang. Pertanyaan kedua. Oke. Ahlaknya apa? Ketiga Guru ndak ketiga. Jadi Oh, akhlak ketiga. Nabi Muhammad itu seperti apa? Akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas orang-orang jahiliyah yang mengajarkan kemudian perbudakan itu dihilangkan, dihapuskan sedikit demi sedikit. Yang diajarkan kemudian nikah sesama jenis itu dihilangkan sedikit demi sedikit. Menyembah makhluk, menyembah batu, menyembah patung itu dihilangkan, dihapuskan semuanya. Itu akhlak, dan mengajarkan menghormati kedua orang tua, menghormati yang lebih tua, dan seterusnya dan seterusnya. Itu akhlak baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga sejazirah Arab itu adalah negara yang punya moral dan etika. Berpakaian Oke, thank you. berpakaian aja wanita itu diatur. Berbeda dengan di seberang sana ya, nggak bisa bedakan. Kita nggak bisa bedakan mana sapi mana wanita. Oke, itu pengajaran. Kalau akhlak perbuatannya apa, Pak? Ya akhlak perbuatannya Jangan ibadah. mengajarkan orang lain, tapi Ibadah, puasa, zakat, sholat. Apa yang umat Islam gambarkan hari ini itu adalah penggambaran dari ajaran beliau. Jelas itu. Pak, kalau seorang pengajar itu, Pak, harus kita orang panutan atau orang Iya, teladan. lihat kami sholat, lihat kami puasa, lihat kami zakat, lihat kami jihad, memperjuangkan, Itu. menghalau kemungkaran. Itu lihat situ. Bagaimana kemudian musuh diusir dengan jihad. Itu ajaran beliau. Tidak seperti yang lain, datang musuh malah rangkulan dengan musuh. Enggak, seperti itu dalam Islam. Itu ajaran Rasulullah. Itu contoh. Ajaran itu justru yang ditakutkan oleh non-muslim. Ajarannya coba Anda lihat. Begitu azan dikumandangkan, umat Islam berbondong-bondong kemudian untuk sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu Kalau aja dulu mengajar, poinnya. Pak, kalau kita mengajar Anda ini Anda mau orang- bertanya atau Anda mau berdebat? Iya, karena tidak sesuai jawabannya, Pak. Kalau kita Ya, yang mana yang mengajarkan benar? orang, kita Loh. harusnya kita orang teladan. Ya, ini umat Islam meneladani beliau. Pakaian wanita itu teladan dari beliau. Contoh yang diperintahkan oleh beliau. Kekompakan umat Islam di dalam syariat, dalam hukum-hukum adalah contoh dari beliau. Seruan dari beliau. Jelas itu. Udahlah, Pak. Oke, udahlah, Pak. Aku keluar aja lah. Soalnya jawabannya ngambang itu, Pak. Ya. Oh. Kalau saya orang intelektual, ya. Saya orang intelektual, Pak. Ya. Oh, turun. Iya, saya turun karena Takut main thread juga Oh, dia, oh, oh, Bang. bukan main thread, jawabannya itu, padahal Pak, masih nggak ada pas, kesempatan ya. dua pertanyaan loh. Giliran Anda yang ditanya, satu aja moderator. Giliran Anda yang ditanya. Jangan kamu malu Jawabannya dong. enggak. Ya, Jawabannya saya itu bertanya boleh ya? Iya, boleh. benar. Bang Iwan, Saya mau silakan. uji keintelektualan Anda kan? Boleh dong? Boleh. Boleh. Oke, baik. Pertanyaan saya. Oke. Oke. Makhluk apa yang disebutkan dalam kitab Tanak? Ini berbicara mengenai intelektual ya. Dalam kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi dengan gelar bintang timur. Itu apa? Makhluk apa yang disebut bintang timur di dalam kitabnya orang Yahudi ini? Silakan. Maksud oke, saya ya tujuanmu saya ngerti. Ya, Ya emangnya dijawab makhluk. saja. Ya, jawab Jadi kalau aja, Lucifer jawab. itu makhluk. Jawab aja, jawab Ya aja. maksud saya udah saya tahu itu tujuanmu itu. Jadi kalau Enggak, Lucifer itu makhluk. saya bertanya, katanya intelektual, coba. Pertanyaan saya, makhluk apa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanak? Jawab. Iya saya jawab. Tujuanmu saya udah tahu kok Lucifer. Nah, saya nggak tanya tujuan saya apa. Yang saya tanya, makhluk apa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanak? Itu loh pertanyaan saya. Oh enggak ada makhluk di situ, Pak. Hah? Tunjukkan ada di mana ada tertulis ada makhluk apa? Ya. Malaikat Disebutin itu apa? bukan makhluk. Malaikat itu bukan makhluk. Oh, belum pernah kelihatan. Kalau makhluk itu kelihatan, Pak. Oh gitu. Jadi Ya. yang ada di dalam kitab saudara yang diterangkan kemudian di dalam kitab yang Anda genggam, makhluk
surgawi itu sama seperti Yesus yang datang dari surga. Itu apa? Makhluk apa itu yang dimaksud? Pak, kita harus kalau makhluk itu Pak. Lu bisa menjawab nggak sih pertanyaan? Iya. Pertanyaan makhluk, saya, Pak. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Makhluk-makhluk surgawi yang dimaksud di sini apa? Tadi katanya intelek. Emangnya itu makhluk? Makhluk Ini itu bisa dilihat, Pak, bisa makhluk bisa surgawi itu dirasakan. apa? Makhluk-makhluk surgawi itu apa? Oh, enggak ada makhluk surgawi, Pak. 1 Korintus 15 nomor 48. Katanya intelektual tadi. Nah, berarti tadi Anda mau lari karena takut ditanya, bukan karena saya nggak intelektual. Boleh nggak saya nangis? Boleh nggak? Juma. Boleh. Gak usahlah banyak bacot kau Juma. Kau banyak 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang juga berasal dari surga. Pertanyaan saya, makhluk apa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanakh? Tunjukkan di mana ayatnya di situ makhluk. Tunjukkan ayatnya di mana di situ tulis makhluk. Oke, saya rubah pertanyaannya kalau gitu. Siapa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanakh? Maksud kau siapa? Lucifer gitu. Loh, saya kan bertanya sama orang intelektual. Maksud kau sudah Saya tahu, tanya Lucifer- kepada Anda, Lucifer itu siapa? siapa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanakh? Ya Yesus. Woi, Oh. jawab. Jadi Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 itu Yesus. Lah ya, tujuannya iya memang itu. Oh, bagus. Oke. Menurut kamu siapa? Lucifer. Berarti Yesus itu Lucifer. Oh, ya yang menerjemahkan itu Lucifer siapa? Loh, itu orang Yahudi yang punya kitab, mereka menerjemahkan itu Satan. Tidak pernah orang Yahudi menerjemahkan itu Lucifer. Oke. Dinda Kores bisa kasih bukti, kita kasih bukti beliau. Bisa bet Gurunda. Oke. Apa dalilnya Silakan. nih? Yesaya 14 12. 12. Oke, Yesaya 14 tuh. Katanya itu Yesus. Selamat ya teman-teman Kristen. Malam ini sudah ada dari Kristen barisan intelektual. Katanya si intelektual. Nah, sekarang dia mengakui bahwa Pakmu ya ada bintang katanya. timur, Terlalu bintang diceritakan. timur itu katanya Yesus. Nah, kita lihat. Silakan Dinda. Ya ini lagi Mic-nya dibenerin dulu, Ahi Kores, noise. mantul. Jujur dia. Sekarang gimana? Enggak ya? Jujur dia. Bagus. Dia nggak tahu jujur, nggak tahu kejebak ini. Nggak tahu jujur, nggak tahu kejebak ini sebenarnya. Waduh, kerutuk. Akhirnya Iya. Kenapa? Aduh. Wow. Noise, Bang Kores. Noise, Bang Kores, noise Dia Bang. nggak usah ditegur, biarin aja. Oh dia, ya udah kan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang memenangkan bangsa-bangsa. Cek, terus Geruduk. Copnya itu gerak-gerak itu, cop yang ke HP-nya gerak-gerak itu akhirnya. Itu bahasa apa, Pak? Itu kira-kira bahasa metafora apa bukan? Ya udah, guru aja yang ngomong, ntar aku klik di sini. Ya di mute aja. Nanti aku yang baca. Ditanggapi Bang Jawa. Ya. Oke. Jadi kalau Anda melihat Helael itu artinya adalah Lucifer. Sedangkan Lucifer itu adalah Satan. Itu adalah iblis. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Itu fakta. Itu real. Yang kemudian Anda sudah akui bahwa itu adalah Yesus. Nah, Itu perkataan itu yang saya maksud Juma. Itu perkataan itu kata metafora atau apa bukan?
Itu perumpamaan apa bukan? Bukan. Itu adalah Bukan. iblis yang ingin menyamai Tuhan. Iya, tuh Lucifer tuh. Tuh, Makanya Lucifer. cuma nggak usah Jo, pintar kamu cuma bedakan kata metafora ya. Kok metafora? Iya. Kok metafora? Iya. Kok metafora? Kenapa metafora itu ini? kata Coba perumpamaan Anda baca. itu. Baca nomor 14-nya dan nomor 15-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini metafora. Lo iya juga. Iya. Hah? Iya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim. Dan aku hendak duduk di atas bukit bangsa. Hah? Bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Itu kata metafora, Pak. Kok metafora? Tahu Bapak? Iya. Kok metafora? Jadi kalau orang Kristen itu menerjemahkan itu bukan ke situ. Oke. Ini metafora. Berarti Yesus ini yang bergelar Lucifer. Oh, bukan. Ya, Loh, kok Lucifer? ini terjemahannya Lucifer. Orang Ibrani, orang Yahudi menyebutnya Satan atau Helel. Kalau kami menyebutnya Azazel. Tuh. Tua mana kitabmu dengan kitab KJP? KJP itu jauh lebih tua. Ayo. Jadi selama ini terbukti kan kalau kalian menyembah setan? Oke. Saya tanya dulu kamu. Itu di mana itu? Tertulis di Perjanjian Lama kan? Nah, inilah makanya orang Kristen. Orang Perjanjian Kristen Lama apa bukan? itu tidak pernah sadar selama ini kalau selama ini mereka Tertulis di menyembah Perjanjian setan. Lama apa bukan? Kenapa? Karena orang Kristen ini hanya makan dogma dan doktrin. Untung ada Bang Suma dan kawan-kawan. Untung aja. Andaikan tidak ada Bang Suma dan kawan-kawan, maka sampai mati kalian menyembah Lucifer. Kalian tidak sadar. Maka berterima kasihlah kepada Bang Suma dan kawan-kawan. Jangan justru berterima kasih merasa gimana? dihujat. Kau semua kabur bodoh orang itu di Perjanjian Lama. Saudara tidak pernah sadar, andai saja saya tidak membuka pertanyaan ini. Saudara tidak sadar kalau selama ini yang Anda sembah itu adalah setan. Intelektual apa macam Anda ini? Jangan Ini sama halnya ikan Jangan di-mute, teri Mas. pakai helm. Kepalanya aja besar tapi nggak ada Jangan di-mute isinya. ya. Itu tertulis di kitab mana itu? Perjanjian Nah, Lama atau Perjanjian Baru? kitabnya aja Anda nggak tahu. Kalau dari awal Bang Yuma udah bilang tanah. Gak ngerti Saya dia. sudah tanya Tanak, nggak ngerti. Tanah Masih itu bertanya. Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Saya tadi bertanya, di dalam kitab Tanak yang bergelar bintang timur itu apa? Anda katakan Yesus. Setelah ketabok, balik nanya, itu di kitab apa? Itu kan kata metafora. Katanya mau akademik Nah, Tanak aja gak ngerti. Itu kan metafora. Metafora lagi, metafora lagi. Sekarang- Metafora apa ya metafora? Oke, metafora berarti Yesus secara metafora bergelar Lucifer kan? Betul? Loh, Betul? coba simak di Secara situ. metafora Yesus bergelar Lucifer, betul? Oh bukan. Jadi kalau Lah, itu itu batu bangunan itu yang dilemparkan itu kira-kira apa itu? Kata metafora apa bukan? Pakai otakmu itu cuma. Otakmu itu nggak ada di situ. Hah? Tadi katanya intelektual. Loh, Intelek, kau banyak ketawa kau Aku mau pergi karena ternyata ada Anda ilmumu, intelektual, Juma. ternyata cuma mau lari dari pertanyaan. Ini alasannya. Kapan saya ditanya ini pasti saya Jangan di-mute dibal-balin saya, sama loh. Sumi. Pasti saya hancur. Nah, ini sekarang terlanjur hancur Loh, sekali kok hancur. di-mute? Makanya apa? Metafora. Kok libet? Tidak, pertanyaan saya itu Udah disebutin Tanak, dia di mana itu tertulis? Perjanjian Lama, Tanak Perjanjian itu. Baru, dasar Itu di kucing. kitab Tanak. loh, biar saya jelaskan. Kalau di Perjanjian Lama Yesus belum ada. Ya tadi Anda katakan Yesus Berapa loh. Tadi Tapi- Anda mengatakan Yesus. Siapa Tapi yang ya- bergelar bintang timur di dalam kitab Tanak? Anda katakan Yesus. Sekarang Anda mengatakan Yesus belum ada. La. Tapi perkataan itu perkataan siapa? Yesus, jangankan dulu itu. Sebelum ada Musa, Yesus sudah ada.
Itu gimana itu? Sebelum ada Musa saya sudah ada kata Yesus. Gimana itu? Bukan Padahal Musa, jaraknya 700 Cahayu. tahun. Gepeng juga inilah cuk dulu. Bukan Musa. Itu gimana coba? Anak Yesus song berkata kalau begitu. patut tolong. Baru ilmunya. Sebelum ada Aduh. itu kira-kira bahasa apa itu? Sosok akademik. Udahlah, angkat tangan aja kawan. Anda nggak sanggup. Dengar, jangan di-mute dong. Yang pasti saudara Jangan Ardiansa, yang pasti Anda sudah mengakui yang bergelar bintang timur itu Yesus. Di kitab Tanakh yang bergelar bintang timur itu adalah Satan atau Lucifer atau iblis atau roh atau sang penjahat atau sang jahat. Ya udah ya, itu aja pahami. Nah, sekarang ada makhluk yang datang kepada pengarang kitab saudara. Akulah Yesus, bintang timur gilang gemilang. Nah, itu adalah setan. Jadi Nggak yang kau usah lah, sembah, kau nggak berkelas jadi cuma yang kau padahal sembah selama ini adalah bintang timur. Itu Lucifer, Bang. Kok di-mute terus? Jangan Makanya di-mute kalau dong, biar makanya enak. kalau diminta mana dalilnya Yesus mengajarkan, memerintahkan menyembah dirinya, orang Kristen sedunia tidak akan pernah sanggup menunjukkan dalil itu. Tapi kalau ditunjukkan kemudian mana perintah dari Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan bisa tunjukkan Roma 14:9, Roma 10 nomor 9. Karena Pauluslah yang diajarkan oleh sang bintang timur bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu juga penulis kitab Mimpi di Pulau Patmos. Begitu Cak Ayu. Sampai di sini tidak paham? Loh, kok Kamu di-mute? sampai di Kok sini di-mute paham terus tidak? saya? Lu gimana? Lucifernya malah bertanduk 7. Nah, tuh. Gimana dong? Gimana mau menjawab terus di-mute? Ya, bicaralah. Bicara. Jangan mute sendiri dirimu. Habis itu bilang orang yang mute. Nah, bicaralah. Nah, mau ngomong apa? Oke. Selama ini ya, cuma udah 3 tahun kau membahas apa? Alkitab kan, sebenarnya udah selesai dijawab semua pertanyaanmu. Tapi ya, Ini nggak ke materi loh, nggak ke materi dia. Dan hadis Nggak ke materi dia. Kalau saya bahas Al-Quran, Bung, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum, ya, itu yang mengajarkan adalah setan. Setan illa gurura. Itu kata Quran. Kalau mau bahas Quran, kena kalian nanti, malu kalian, sakit nanti kalian. Kalau Al-Quran saya bahas. Karena Al-Quran mengatakan yang memberikan janji itu setan kepada kalian. Yang membangkitkan angan-angan kalian bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah setan. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Itu kata Quran. Sakit nanti kalau bahas Quran. Jangan. Kok Cukuplah sakit? ucapan Yesus yang Cuma- mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Jadi ada penyesat yang datang dengan mengaku, akulah Yesus. Ada. Setelah Yesus baca di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, itulah yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan orang. Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. untungnya sama si Paulus mengkristenkan orang apa Jumat? Ya untungnya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, cari muka kepada untung penjajah waktu itu. Bukan seperti Islam dia. Kalau orang Arab mengislamkan orang, ya untungnya ada. Tidak perlu menteri pariwisata, tidak perlu departemen pariwisata. Apa tuh? Ya kan? Apa itu? Apa sih nggak ada ilmunya? Apa yang nggak ada? Ya apa itu? Apa itu maksudnya? Apa untungnya sama si Paulus mengkristenkan orang? Ya untungnya apa untuk untungnya? mendapatkan gelar rasul. Loh. Untungnya sebenarnya begini, Bung, bukan Paulusnya, tapi yang di belakang Paulus ini. Bukan Paulus yang mendapatkan keuntungan, tapi yang di belakangnya yang mengaku Yesus itu. Siapa? Iblis. Apa keuntungannya? Mengajak keturunan Adam sesuai dengan sumpahnya untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Itu keuntungannya.
Paulus ini cuma nabi palsu yang dibisikin kemudian. Ajarkan kepada seluruh dunia, akulah Tuhan Yesus. Akulah bintang gilang gemilang. Aku Esa sebagaimana Tuhan juga Esa. Makanya dituliskan di 1 Timotius 2 nomor 5, Tuhan itu Esa dan Yesus juga Esa. Berarti ada dua yang Esa. Berarti Yesus yang Esa juga ini adalah iblis. Karena hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Esa itu apa artinya? Esa itu satu, tunggal. Nggak ada yang lain. Satu. Siapa bilang? Yes, tunggal. Satu itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga ya. Esa itu. Kau Lalu? ngerti kau enggak? Dari Lalu bahasa apa mana ya? kau terjemahkan itu? Lalu Esa itu apa? 3. Esa itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Lalu apa? Loh, Esa itu maha besar. Hah? Maha suci. Jangkrik. Maha hadir. Jangkrik Esa gimana? maha besar. Bisul lo. Dari mana kau dapat Esa itu adalah satu? Ini orang Dari mana? ini. Dari bahasa mana Ini itu? orang dari bayi. Ginjalnya letaknya di jantung. Jantungnya di bawah tumit. Makanya ya, keliru kalian. Hah? Esa Itu itu dari adalah mana? Dari maha bahasa besar. mana itu mengatakan satu? Bang Ardian. Bang Esa itu Ardian. dari mana? Artinya Bang mengartikan itu Ardian. adalah satu. Bang Ardian. Ya, Bang oke. Ardian. Bang Oke. Ardian. Ya, Bang Anis ya. Ardian. Ya, oke. Ya. Abang, Esa adalah maha besar. Abang waktu SD pernah kebentur nggak kepalanya tuh bang? Mungkin. Kamu yang mungkin pernah kebentur. Kamu kebentur. Mungkin. Coba saya tanya, Esa itu dari bahasa mana itu kau? Iya. Bisa kau apakan bahwa Esa itu Kok adalah jadi satu? maha besar? Esa Dari itu maha bahasa besar. mana? Dari bahasa Yunani kek, dari bahasa Ibrani kek, dari bahasa apa itu? Bahasa roh. Kok pintar kamu? Esa itu bukan Sanskerta satu, bukan diadopsi dua, menjadi bukan bahasa tiga. Indonesia. Ya. Makanya Tuhanmu itu adalah bisa dihitung satu. Terus Tuhanmu berapa? Ya, Yesus juga mengatakan begitu. Tuhan kami Hidup nggak bisa kekal dihitung. itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan tidak bisa dihitung cuma. Itu- Tidak itu- bisa dihitung. Itu apa Ya. itu? Yohanes Tuhan 17 itu nomor nggak bisa 3. dihitung, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Coba kamu Tuhan baca itu, Yohanes 17 nomor 3. Tuhan Coba. itu maha adil, maha besar, maha adil. Coba kamu maha- baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Jadi Ada berapa bersaksi di surga? Ini mau anak Jadi- ngerti Bible. masalahnya Nggak pernah punya, nggak pernah beli Bible masalah sendiri. apa, Juma? Itu Masalahnya satu, apa? itu satu. Bacain deh Ardian. Jangan terlalu botol lah. Ini baca nih apa artinya Esa ini, Maha Esa. Ini baca nih. Maha Esa berarti Maha Tunggal. Maha besar tadi katanya. Sehingga tidak tersusun dari. Coba besari host. Bang Akang. Biar Maha Esa dia bilang Maha besar. Nih. Maha Esa berarti Maha Tunggal. Sehingga Maha besar tidak katanya. tersusun dari yang lain. Kalau Tuhanmu kan 3, mana dia masa Maha Esa ini? Maha Esa artinya tunggal sehingga tidak tersusun dari yang lain. Ya, Allah itu satu-satunya Tuhan. Nah, kau bilang tadi Maha Esa itu Maha besar. Botol juga kau sok-sok Kau intelektual. yang botol, bukan itu pengertiannya Esa, biar tahu kau. Ya. Aduh. Emosi Dari bahasa mana? nih. Dari bahasa mana kalian Apa namanya, terjemahkan itu Esa? Iya, nanti balik lagi kita ke Esa ya. Cuman gua mau jawab soal apa keuntungannya gitu kan menginjili. Itu ada jawabannya, Bre, di 1 Korintus 9:27. Di sini dikatakan begini. Tetapi di sini jawabannya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, gitu dia. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Ini supaya jangan aku sendiri yang ditolak, gitu loh. Jadi dia ngajak temen supaya ditolaknya tuh nggak sendirian, gitu maksudnya. Ngerti nggak? Iya, coba jelaskan. Iya, ditolak gimana? Supaya ditolak gimana? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, Ya. jangan aku sendiri ditolak, gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya Artinya supaya apa? artinya dia ingin ditolaknya tuh nggak sendirian. Ditolaknya tuh pengennya rame-rame. Ya, kalau rame-rame ada apanya keuntungan sama mereka? Tidak ada kan? Nggak malu.
Kalau sendiri kan malu. Ada ndak untungnya sama mereka? Ya, Sama dengan untungnya Yesus. Ini loh. Yesus Jangan- raja segala raja. Ah? Apa ada untungnya sama mereka? Yesus tidak punya harta sedikit pun. Tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya apa. Tapi raja segala raja. Raja kok miskin? Hah? King Raja of kok the king. miskin? Loh, kerajaannya bukan di bumi ini. Jadi RT aja nggak pernah kok. Kok jadi Iya, memang raja? benar. Iya benar. Nggak, maksudnya gini loh, kalau kerajaannya bukan di bumi ya jangan ke sini lah, namanya ngejajah itu. Apa di? Aduh. Tapi kalau orang Arab ya, kalian di politiki ya, memang orang itu mendapat keuntungan. Izin nanya dulu, ini Tiron ini Muslim apa Kristen? Tiron. Oh, ada suara. Moderator beraksi. Nggak ada suara itu. Aduh, ini orang intelek ini susah kali kayaknya memahami suatu. Loh, apanya yang apa yang payah? Jadi kesimpulannya adalah Esa itu adalah maha Kalian besar itu ya. pakai asumsi. Kalian Ntar dulu. Mau disimpulkan ini, Esa tadi apa? Esa adalah maha besar. Maha besar ya. Tepuk Maha tangan. besar, maha adil. Buis, Ya, Esa maha besar. hadir. Ya, Ya, maha adil. suka-suka kau lah. Loh, Maha berata. bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Ya, Oh malas. Mahasiswa. siapa menerjemahkan itu? Itu satu. Siapa KBBI lo itu. profesornya Lu percaya nggak KBBI? Hah? Lu percaya nggak KBBI? Oh, tidak semuanya. Oh, enggak semuanya. Lu Iya, nggak- tidak semuanya kok. Ya udah keluar lagi, keluar aja kau dari Indonesia. Loh, saya bukan di Indonesia. Di mana? Saya di USA, di Boston, Tapi kamu warga negara apa? Amerika. Warga negara Amerika. Kalau bahasa Inggrisnya Esa itu apa ya? Apa? Bahasa Inggrisnya Esa? Gak usah tes kau kayak gitu, ya. Itu kecil. Bisa. Katanya di sana di luar negeri. Itu pertanyaan anak-anak bagi saya itu ya. Loh, jawab aja satu kata bahasa Inggris Esa apa? Samban. Banyak bacot kamu itu. Samban. Kamu banyak bacot kamu itu, ya. Biar saya katakan, Esa itu bukan satu, ya. Samban. Di dunia ini yang menerjemahkan itu Esa adalah satu. Katanya di luar Tidak ada negeri. Katanya di luar negeri. Padahal di Berastagi. Juma. Ditanya bahasa Inggrisnya Esa apa? Bahasa Inggrisnya Esa apa? Sici. Goblok. Ini mah bukan di luar negeri, ini di luar nagrek. Di luar nalar. Menteri Bandalam ini, Menteri Bandalam. Menteri luar dalam. Aduh, Mas Bro. Gak usah nipu-nipu lah, Mas Bro. Tapi kalau dilihat fotonya itu intelektual, Guru ndak? Lihat tuh fotonya. Gak mungkin. Itu fotonya cucunya. Oh, cucunya. Foto cucunya siapa? Aku masih umur 27 tahun. Goblok kamu. Parah dia. Goblok. Suaramu itu, Bro. Suaramu sama seperti suaranya Malampir. Enggak ada. Ayo Udah kita tua. bahas ayo Al-Quran sama hadis yuk. Wey, pandai Aku udah kali. capek. Jauh-jauh Aku kau udah membahas capek, ya. Al-Quran dan habis kata Esa aja kau nggak ngerti. Masa Esa maha besar? Mana sih? Bang, coba aku izin bentar Bang ya. Coba Ya. dicek dulu. Takutnya kan Ini kan apa? jalannya parah. Bang Ardian, Ya, siap. Ya, satu bebek, satu bebek ditambah satu ayam ditambah satu angsa. Ada berapa Bang? Inilah ya. Inilah kelas kalian ya. Inilah kelas kalian. Wah, lelelelelel. Ditanya begitu Apa aja namanya? bingung. Lawak. Bingung dia langsung. Bingung dia langsung. Mama, telepon aku biar aku pulang cepat, Ma.
Ke sini, Ma. Ma. Itu pertanyaan konyol namanya itu, ya. Kalau di kalau di Kasih Kristen coba. itu gimana? Kasih coba pertanyaan Bang Juma. Mana Kalau lebih pernikahan berat? itu Mana lebih berat? Besi 1 kilo sama kapas 1 kilo. Dia nggak bisa beda. Dia nggak bisa jawab. Coba, Nggak bisa jawab. Apa jawabannya Ardiansa? apa? Itu bingung, pura-pura bingung. Goblok kamu itu ya sama lah goblok. Sama goblok, sama-sama satu kilo. Sama. Goblok, Jawabannya sama itu. Sama Sakti. emosi dia. Gurunda suruh cek kodam aja ini orang lah. Iya itu dia, suruh cek kodam nanti. Ya kan, suruh cek kodam ya, Bang ya. namanya 1 kilo sama 1 kilo. Ardian dasar goblok, itu foto cucu disebut foto sendiri, dasar goblok. Cucu gimana nih? Bentar Bang Zuma. Masa open cam? Ini kan barusan Saya mau ditanya open cam, biar tahu besi Anda. 1 Coba, kilo. coba, mana lihat, buktikan. Nggak ada. Mana berani. Loh. Kalau mau tanya, kalau mau mana? tahu, Eh. tanya si Saipudin. Iya, Pernah saya jumpa dengan Saipudin, ya, biar tahu Anda. coba buka. Pernah jumpa dengan Al Hayat Indonesia. Coba Pernah. buka. Gak usah, kawan aku yang saya jaga ya, bukan apa, cuma kawan aku yang saya jaga. Dasar umat Paulus. Kerjanya Umat cuma Paulus berdusta aja terus ini umat Paulus ini kerjanya. Jangankan di Indonesia di sana pun berbahaya juga, di sini juga, ya. Di sini juga berbahaya juga. Kalau Apa dari itu? aku dikit ini, tahu kau? Oh, Christian Prince pun saya kenal, tapi Wush. nggak pernah dia tampak muka. Ada apa? Kemarin Kenal ketemu saya gue Christian terus Prince. sampai sih gue injak lehernya. Lu gue injak lehernya kemarin kenapa emang? Kenapa dia takut? Kenapa nggak mau open cam? Kenapa? Kau tak sadar nggak situ? Kenapa dia nggak mau open cam? Ya takut dibunuh, Takut kenapa? dibunuh. Itu Siapa yang mau bunuh? Christian Prince itu nggak mau open cam karena dia panuan. Ini apa Kamu ya? sadar nggak situ? Aku agak bingung. Ardian, aku agak bingung. Bukannya kalau mati langsung ke surga kan? Loh, kan kami kan beda. Kami kan harus berkhidmat. Kenapa harus mati konyol? Lo mau konyol Kenapa mau harus mati keren konyol? kan langsung ke Kan surga. harus berkhidmat. Nggak mau ke surga. Saya nggak pernah takut mati, tapi harus saya berkhidmat. Ya, Maksudnya apa tuh? loh. Takut itu mati itu nggak takut. Tahu, tapi jangan mati konyol. Jangan mati Emang kalau konyol. mati konyol masuk neraka? Loh, siapa mau mati konyol? Sama dengan bunuh diri. Kalau bunuh diri masuk kan neraka? kalau di kalian kan masuk surga. Lah kalau masuk surga kenapa takut Tindak kores. nutupin ini ya? Coba diajak bahasa Inggris. Oh, oke. So, are you afraid to die, Ardian? Oke, you stupid lah. Oke. Fucking buset. Lu. So are you so I think you are homeless over there ya? Because your English didn't catch up. Dimit sendiri dirinya. Homeless Philadelphia. We stupid in di room. Ya, katanya Wi. Kau pakai kata Wi. Manusia purba ya? Abu. Cuma stupid yang dia tahu, cuma stupid. Itu aja kau tahu bahasa Inggrismu. Aduh. Ya dia katakan tadi kami stupid katanya. Wah, kau tolol. Benar mah bukain 1 Korintus 4:10 suruh baca. Buset lu. Bukain benar. Debat. 1 Korintus Oh, 4 itu dia. suruh baca. Ayo, Yang pernah Orang kita sana, baik-baik, orang sana ya. bahasanya juga Kita buset ya. Kita baik-baik kita. Ini karena Kenapa kau gimana? ngaku kamu stupid. Karena kau ngaku kamu Cuma, stupid nih. Kenapa Nih. nggak mau kau secara intelek? Intelek kau aja on begitu. Intelek ngaku tadi intelek diuji nggak bisa. Aku ngaku tinggal di Eropa bukan di Indonesia. Diajak bahasa Inggris. Stupid. Esa itu ya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Siapa yang mengatakan 1 Esa? Mengaku intelek ternyata Nih, baca dulu you stupid you stupid baca nih. Cuman bisa bilang goblok. Baca dulu Ardian baca dulu nih. Ngaku-ngaku di luar nagari. Oh di sini saja kayak baca nih.
Ah, kabur. Aku intelek, main cerep. Gimana dong? Ajaran penipu. Paulus Kota. Bukan intelek itu, intelek manuk. Intelek Tai ayam. Tai ayam aja Gurunda. Telek manuk. Bunda Rahma. Intelek manuk katanya. Dia. Orang Toraja tahu itu. Kalau kita bilang intelek manuk. Ya ini Tiron ini Muslim apa Kristen Tiron? Tiron. Muslim bang, Muslim. Ya, Muslim. Ya, nyimak di bawah aja dulu ya bang, satu slot untuk Kristen ya bang. Intelek manuk katanya. Oke, bukannya apa? Maksudnya untuk Islam kapan ya? Nanti maksudnya gini, ini ada unek-unek sedikit lah tadi. Biar jangan diturunin bang. Enggak, itu moderator yang nurunin. Naik aja lagi unek-unek apa? Naik lagi. Bang Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi, Bang. Assalamualaikum semuanya. Naik lagi bang. Naik lagi kemana? Itu moderator tadi, mohon maaf ya. Tapi dia tadi itu sebetulnya waras loh bang pada saat ditanya berat bang. Berat besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo berat mana? Sama katanya. Giliran ditanya 1 bebek tambah 1 ayam tambah 1 angsa nggak mau jawab dia. Bukan itu. Tadi dia ngaku Esa itu maha besar. Sama besar. Mungkin Dia aja mungkin- bahasa Inggris. Keseringannya tadi bahasa Inggris. mungkin diajari Saifuddin itu bang. Tuh Gurunda Zuma tahu nggak Christian Prince nggak mau buka kamera katanya. Betul nggak kata saya Panuan itu? Enggak. Ya ini Tiron, silakan Tiron. Karena mukanya hancur. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini jadi ganggu kan. Memang kepengen naik tadi waktu ini barusan kejadian tadi. Sebelum setelah asar itu kan saya naik Komal karena ada gambar Bang Juma, jadi saya naik. Setelah naik saya tanya masalah ini Komal Bang Juma, ada Bang Jumanya. Kan ditanya masalah apa namanya api apa itu kan. Udah jadi anggota api belum, saya bilang. Kan saya ditawari mau masuk, oh boleh, saya bilang gitu. Tapi ada syaratnya katanya. Syaratnya apa? Bayar 200.000 gitu loh. Jadi saya bingung loh, masa iya, saya bilang. Satu itu, yang kedua itu kan sebenarnya itu Satu dulu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya di Komal tadi kayaknya dari Komal Kristen lah, karena saya baru belajar. Komal otek dipercaya. Ya udah yang kedua. Silakan. Yang kedua, dia kan mungkin mau mengarahkan saya. Mengarahkan saya ke apa istilahnya biar masuk ke sana kan kayak gitu. Cuman kan dia nanya sama saya, Pak Teron percaya enggak sama takdir? Oh. Kalau takdir saya percaya. Takdir itu sebelum dikerjakan itu yang akan terjadi itu takdir, saya bilang. Pak Teron berarti kalau melawan takdir masuk neraka. Loh, mana bisa orang melawan takdir gitu loh. Itu yang pertanyaan jawaban sana. Pertanyaan kayak itu saya jawab begitu. Yang paling signifikan gini, Adam itu termasuk nabi apa enggak? Saya bilang ya nabi lah. Tapi kan baru orang satu gitu kan. Ya, itu memang nabi, orang yang pertama diciptakan oleh Allah secara langsung yaitu Nabi Adam, saya bilang gitu. Iya betul bang. Nabi itu orang yang menerima firman untuk dirinya. Kalau sudah banyak orang dan diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain, itu rasul. Kalau yang kerasukan Lucifer nabi itu, bukan? Nabi palsu. Nah sekarang pemberitaan tentang membayar masuk api itu tuh hoax ya.
Itu nggak ada pembayaran masuk ke api. Jadi teman-teman sekalian, mana tahu ada yang pernah melakukan pembayaran atau minta pembayaran, tolong segera dilaporkan. Di api, masuk api itu nggak ada pembayaran. Jangankan pembayaran, sampai detik ini iuran aja nggak ada. Itu harus dipahami ya. Jadi kalau besok-besok ada yang meminta pembayaran, itu mohon segera dilaporkan. Itu bukan dari kami, bukan dari api. Terima kasih. Ya, baik, mungkin sudah cukup Bang Tiron ya. Satu slot untuk konten ya, Satu Bang lagi Tiron. Bang, ada satu lagi. Ada Iya. satu lagi, Iya. tapi kalau Iya. memang waktunya tidak cukup, nanti saya tunggu Nggak apa-apa, waktunya nggak apa-apa, belum, Bang. nanti Lanjut, saya Bang. masuk lagi. Oke. Yang masalah tadi, yang masalah itu tadi kan memang ada iurannya, itu iuran per bulan sekian gitu kan. Saya bilang, saya kan baru masuk ini Bang, kau udah ditawari kayak itu kan itu. Terus yang apa, yang diceritakan dia itu kan, yang intinya itu mau mengarahkan saya masuk ke agama dia kan gitu. Ya Lucifer. istilahnya Bang. promosi lah. Iya. Cuman Promosi. saya Satu aja alhamdulillah kan, Bang. Bang Tiron, gimana? saran saya Gimana? jangan naik ke Gimana? Komal Oten kalau nanya tentang api gitu. Tanyakan kepada orang-orang api, bukan bertanya kepada Kristen. Ya, Jadi tadi seperti ada itu saran soalnya, saya. ada yang gunakan akun Bang Suma soalnya Bang Ahi. Makanya dia Betul, pikir Bang. orang Ah. kita yang di situ. Betul. Makanya saya masuk karena ini Komal Bang Bang Suma. Suma ini kan saya masuk. Begitu masuk, Itulah ternyata yang, ular naga di dalam, Lucifer. lah itu. Nah, di situ saya diarahkan itu kan intinya kayak inilah. Pak Teron kalau saya tolong gimana kira-kira bilang terima kasih apa enggak? Oh ya tentu saya bilang terima kasih. Kalau dia kan contohkan kalau umpamanya saya jatuh dia tolong, pasti saya terima kasih. Terus kan dia kalau Pak Teron masuk neraka kira-kira kalau saya tolong itu gimana? Loh, kalau neraka itu kan bukan sekarang, saya bilang itu. Sekarang saya beribadah, saya menanam segala macamnya. Intinya itu kan tidak bisa, saya bilang itu. Oke, untuk unek-unek ini sementara itu berarti saya akan dapat pencerahan bahwasanya api itu tidak menarik iuran ataupun meminta untuk jadi anggota, maksudnya dengan biaya gitu. Saya jawab sedikit Pak Tiron ya. Jangan percaya, jangan percaya kalau ada yang minta bayaran 200.000. Yang benar itu 1 juta, itu benar baru ya. Itu satu. Yang kedua, tadi dikatakan percaya tidak dengan yang namanya takdir. Takdir itu hanya ada di Islam, Pak. Takdir itu hanya ada di Islam. Takdir itu ada di tangan Allah. Ya, kematian ada di tangan Allah, rezeki ada di tangan Allah, jodoh ada di tangan Allah, ada di tangan Tuhan. Dan itu hanya di Islam. Bagaimana mungkin takdir ada di tangan orang Tuhannya Kristen, sementara tangannya sampai sekarang kena paku? Nggak mungkin. Pak ya? Iya. Baik. Ya, oke. Itu aja Pak. Iya. Oke. Ya silakan mau dibantah Ini- Kristen silakan. Tangannya kena paku sampai Saya mau sekarang. turun. Silakan. Oke Bang, saya mau turun kalau Baik. kayak itu kan unek-unek ini udah dikeluarkan kan gitu. Oke, makasih. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moderator yang di bawah, saya mohon yang Kristen dulu ya, 1 slot ya. Buat moderator 1 slot buat Kristen. Silakan Bang Andi, dilanjut moderator kita. Itu maha besar. Mana ada yang sama besar? Bikin ngakak. Mungkin Oh, maksudnya masih. itu Maha Esa itu satu-satunya yang maha besar. Barangkali ya maksudnya ke sana. Cuman karena dia terkelewat intelek sampai nggak keingat menyampaikan itu. Mungkin. Yo, Bang. Waktu pertama kali itu nggak Bang? Kan Bang, masa sih Yesus dibilang maha besar? Terus Bang Juma kan WA ke dewa. Coba tanyain Wak sama kamu. Besaran mana Yesus sama gajah gitu. Ingat itu dewa itu. Besaran, oh iya dewa tanya Bang. Waktu pertama kali Bang lewat jadi itu diskusi. Besaran mana Pak Yesus sama gajah? Dia diam itu Bang. Besaran siapa ya? Lucu juga sih. Assalamualaikum Guru Unda semua. Assalamualaikum teman-teman.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah bisa ngobrol langsung dengan Gurunda Suma. Alhamdulillah. Apaan sih lo? Aneh-aneh aja. Nggak ada hoten Gurunda? Nggak ada, makanya tadi saya ke komalnya mereka. Penuh. Udah, Dewa turun aja, nggak apa-apa. Ya, makan di Sisain. sana saya tadi. Alhamdulillah. sisain 1 slot buat hoten. Dewa di bawah aja nih, Mas. Enggak, Makasih jangan ya. gitu. Nggak apa-apa, Bang Ardiansa. Nggak apa-apa, santai aja, santai, bersih, santai ya. Gara-gara saya kan. Nggak promosi dulu. Promosi apa, Bang? Kostum baju. Iya, nanti aja, Bang. Lah. Nanti aja. Nanti. Oke. Ah, tapi boleh lah. Kan. Dewa ini. Nggak, nanti aja. Dewa nggak enak. Ya. Makasih semuanya. Dewa Enggak, di ini kan bawah aja. belum ada hotel. Belum ada hotel Nggak enak. ini. Nggak enak, Bang. Nanti aja, Bang. Ya, Bang ya. Minta doanya aja, Bang. Ada yang pesan 1000 kaos, Bang. Alhamdulillah. Kepada Iwan Pilah ya, ada yang pesan 1000 kaos. Masya Nolnya ngegelinding banyak gitu. Nolnya banyak yang ngegelinding. Barusan banget. Ya Allah. Dewa pikir dia pesan 100, kan harganya 100. Ya udah saya pesan 100. 100 baju, Pak. 100.000 aja itu katanya. Oh, Dewa pikir 100.000. 100. Nah, terus dia nanya ke Dewa, ada foto Bang Juma nggak katanya? Bang Juma aja. Oh, nggak ada kata Dewa. Nggak ada. Dewa juga pengen terkenal lah. Jual kaos Dewa kagak laku, makanya Dewa ikut sama Bang Juma. Maksudnya gitu. Supaya Dewa terkenal. Ya udah, oke katanya. Ya udah, di bawah aja Dewa nyimak di bawah. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Dewa. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman ya, Gurunda Juma juga anaknya si ganteng itu lagi bikin kaos kayak gini kaosnya ya. Buat teman-teman Iwan Pilah yang 2000 lebih, kalau mau pesan kaos Gurunda Juma, silahkan hubungi Sadli Store ya. Sadli Store atau Sahabat Bang Juma. Ini contoh kaosnya seperti ini. Ini produk langsung Gurunda Juma. Di belakangnya ada tulisan SBJ. Sahabat Bang Juma. Itu langsung produk Gurunda Juma. Ditambahkan Gurunda. Ya, teman-teman yang mau skincare, yang mau hadir di pembagian sembako yang akan diadakan oleh Bang Suma, karena kita insya Allah ya akan membagi 1000 kilogram 100 bingkisan kepada teman-teman yang ingin menerima infak berbagi rasa seperti beras yang kami makan di rumah, itu akan kami bagikan juga kepada teman-teman 100 orang. Untuk masing-masing orang itu dapat 10 kilogram plus sedikit ada uang saku ya teman-teman. Silakan hadir di perumahan Kajila Residen, Kecamatan Tantra Lili. Nanti kita tentukan tanggalnya, akan ada tanggalnya dari teman-teman yang ada di Kabupaten Goa, Makassar, Maros, yang hadir di situ langsung bertemu dengan kita yang ada di sana untuk menerima santunan tersebut. Silakan hadir, insya Allah di awal Agustus ya. Bang Suma berbagi dalam rangka syukuran ya, karena perumahan kita sudah mulai berjalan kembali seperti biasa. Nah, sekaligus saya sampaikan teman-teman mu'alaf yang ingin kredit rumah subsidi langsung ke Bang Suma melalui bank syariah ya, itu tanpa DP kalau ada sertifikat mu'alafnya. Kalau dia kemudian muslim, maka DP sesuai dengan aturan pemerintah itu minimal 5%, kisaran 8 juta sampai 9 juta, tapi setengahnya aja. Kalau dia muslim setengahnya aja, dari 8 juta itu setengah dari itu. Kemudian kalau dia non muslim normal, tapi dengan syarat normal bisa juga setengah dari itu, tapi dengan syarat jangan bakar babi dan anjing di kompleks kalau udah tinggal di dalam ya, nggak boleh. Itu diminta kemudian oleh warga setempat kalau ada orang ini Pak Non, supaya jangan ada yang
seperti di kompleks-kompleks biasa, mereka kalau sudah di situ bakar babi, bakar anjing di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Nah, kami minta non-muslim itu harus berjanji untuk tidak melakukan itu. Kalau mau makan babi atas silakan aja, masak dalam rumah, jangan bakar di halaman rumah atau di jalanan, ya di jalan kompleks itu nggak boleh. Jadi sekali lagi saya umumkan pada teman-teman mu'alaf yang punya sertifikat mu'alaf, yang ingin punya rumah subsidi, yang tidak memiliki uang untuk DP, silakan menghubungi saya atau Bang Sadli atau Bang Handi untuk kami fasilitasi memiliki rumah subsidi. Rumah kami itu tipe 36, luas tanah 6 kali 13 meter, sertifikat lengkap, kemudian 2 kamar, dan bangunan saya itu modelnya komersil, bukan model subsidi, bukan rumah SSS modelnya, tapi dia adalah rumah komersil. Artinya modelnya itu rumah menengah ke atas gitu ya teman-teman. Alatnya pun bahan-bahannya maksudnya itu bahan-bahan menengah ke atas, bukan RSSS, bukan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan king-care ya, yang mau menjadi distributor atau reseller, silakan menghubungi Bang Sadli ya teman-teman, di kontak 0815 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Terkait dengan yang mau hadir, yang mau ngambil perumahan, yang mau king-care, silakan menghubungi Bang Sadli atau Bang Handi atau siapapun yang ada di sini untuk komunikasi, termasuk Bunda Rahma, Dinda Korea, Sardiansa, semua Pera Star yang berkaitan dengan itu ya. Kalau mau dapat perumahan subsidi, mau mendapatkan bingkisan dari Bang Suma 10 liter 10 kilogram dan uang saku, silakan untuk hadir, hubungi teman-teman yang ada. Kita butuh 100 orang. Demikian dari saya. Terima gaji, makasih. Silakan dilanjutkan. Jadi bisa kadul juga hadir, Gurunda? Ya bisa lah, masa tidak. Tapi ada PR-nya. Ku kasih ki brosur nanti 10. Boleh. Bagi sama tadi malam tuh, tetangga. Iya. Tadi malam tuh ada ini ya, ini testimoninya ya, Bun. Istriku, ini testimoninya ya. Hahes. Bun, saya ini istriku cocok. Mau pesan lagi, jadi dia pesan tadi malam tuh 3 ya. Sudah kita hubungi. Itu iya sudah ditransfer tuh, dan dia meminta kalau bisa disegerakan karena habis yang dia pesan tuh istrinya habis. Oh, iya, jadi dia cocok istrinya tahu. Iya, nanti Jadi itu ini jenderal kalau tengok ya. Tinggi apa enggak nggak tahu. Lihat itu tahu istri jenderal nak pakai kinkernya Gurunda. Oh iya dong. Iya, ada beberapa. Nah, transfer nih. Dari anu juga barusan tadi malam dari Pas Pampres juga ada. Masya Allah. Pas Pampres juga ada yang pesan kinker, langsung diantarkan. Ada tadi malam itu. Iya. Ini HS ini muslim apa Kristen? Untuk 3. Testimoni 3 dia mau tadi malam tuh 3. Iya. Oke, silakan dilanjut. Silakan. Hahes Kristen apa Islam? Hahes. Muslim bang. Mau bertanya bang. Muslim. Izin, ada yang mau disampaikan bang sebelum turun? Untuk sholatnya Kristen ya? Iya bang, bentar ya bang. Izin bang mau bertanya, siapa tahu saya dapat ilmu dari Bang Zuma dan teman-teman yang ada di forum gitu bang. Ya, saya serahkan ke guru dan Zuma. Sebenarnya sesi bertanya itu akhir-akhir ini ya bang, ini awal live ini mesti diskusi Gimana guru dan dulu. Zuma? Silakan guru dan. Ya, silakan aja kalau merasa kita pantas untuk menjawab pertanyaan saudara. Silakan. Kalau kami bisa, kami jawab. Nah itu tuh. Silakan Bang Hahes. Tapi setelah bertanya izin menurunkan ya untuk teman-teman Kristen ya. Oke bang, siap bang. Ya, silakan pertanyaannya apa? Saya pengen bertanya ke Bang Zuma, terutama ke yang ada di forum. Bukankah di dalam Islam itu kita dihindari untuk berdebat ya bang ya? Saya baca hadisnya lebih baik kita menghindari debat walaupun kita benar gitu. Terus Allah menjanjikan dalam hadis itu Allah sediakan satu istana di surga jika kita menghindari debat. Jadi menurut Bang Zuma itu gimana bang?
Eh, kalau di dalam Al-Quran itu memang ada larangan juga untuk berdebat dengan ahli Taurat. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW pun berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab maksudnya. Artinya ketika ada pembolehan dari Allah kemudian kita melarang, berarti kita lebih hebat daripada Allah itu dulu. Saya melihat di dalam Al-Quran itu ada data dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Di situ diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Berarti ada pengecualian. Boleh, tapi dengan cara yang baik. Nah, boleh dengan cara yang baik illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Katakanlah, ada perintah juga kepada Rasulullah untuk mengatakan itu. Apa itu? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Dan Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Dan hanyalah kepadanya kami berserah diri. Jadi kalau misalnya hadits ini kemudian dijadikan sebagai patokan, ya kita harus uji dulu. Kemudian yang kedua, kita asbabul nuzul ayat ini juga kita harus pelajari secara mendetail. Kemudian kalau larangannya mutlak, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang diserukan kepada orang-orang kafir? Kafir, misalnya kuliah ayyuhal kafirun, ya kan? Terus apakah itu harus dibacakan kepada umat Islam? Padahal seruannya adalah kepada orang kafir. Kalau kita bacakan itu di dalam masjid, hai orang-orang kafir, siapa yang mendengarkan di masjid? Di situ nggak ada orang kafir. Kalau di masjid itu cocoknya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu baru cocok. Kalau ya ayyuhal kafirun, ya kepada orang kafir kita harus menyeru. Kemudian yang kedua, perintah atau amruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana kemudian kita dan metode kita untuk mencegah kemungkaran? Salah satu kemungkaran itu adalah ajakan orang untuk menyembah kepada selain daripada Allah. Jangankan hal itu, orang mengajak minum khamar saja kita harus cegah. Ini mengajak orang menyembah kepada sesama manusia, masa kita diam? Apakah itu dilarang? Gak mungkin. Orang nyata-nyata di depan kita mengajak orang lain, orang yang sudah Islam, ya dengan cara-cara, dengan etika, dengan attitude yang tidak seharusnya. Baik secara agama Islam maupun secara ketimuran atau secara orang Indonesia. Itu sudah dilanggar. Bahkan undang-undang negara kita ini melarang mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maksud saya, mengajak orang masuk ke agama lain sedangkan orang itu sudah punya agama. Nah, kita umat Islam ketika melihat kemungkaran seperti ini, apakah kita diam? Orang mengajak orang berzina aja, kalau kita diamkan, kita ikut berdosa. Orang minum khamar, kita diamkan, kita biarkan, kita ikut berdosa. Ketika kita mampu untuk mencegah itu, kemudian kita diam, maka kita termasuk orang yang zalim. Lalu kemudian Islam rahmatan lil alamin. Maksudnya Islam rahmatan lil alamin itu apa? Itu yang perlu dipahami. Terus kita diajarkan dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu jihad. Jihad itu apa? Apakah jihad itu hanya pada saat kita diperangi dalam bentuk fisik? Tapi ketika akidah kita diperangi dengan cara-cara, dengan metode yang masif, terstruktur dan terencana, kita diam aja. Gak bisa. Oleh karena itulah debat ini diadakan, supaya kita bisa menyampaikan Islam itu dengan cara-cara yang baik. Kalau mereka datang dengan cara yang tidak baik, kita usahakan dengan cara yang baik. Tapi kalau datangnya dengan cara yang keras, menghujat, menista, maka kita harus melakukan keras, tegas kepada mereka. Bukan melempem, bukan menghindari kemudian perdebatan dengan orang-orang kafir, tetapi bersama mereka rangkulan, sesama mereka menertawakan
orang Islam. Bukan kayak begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak begini itu pertanyaan yang melemahkan kemudian. Mohon maaf, saya bukan orang keras. Ada yang mengatakan Bang Suma itu diindikasikan diindikasikan kemudian ada hubungan dengan teroris. Ya, yang bisa membuat perpecahan di negara ini. Enggak, Bung. Saya itu dikenal orang. Saya berdebat dengan orang Kristen barusan, dikeroyok sama orang Kristen, mereka tahu saya siapa. Jadi saya bukan teroris. Terindikasi teroris katanya. Itu fitnah dari Oten kepada Bang Suma. Dari Kiamat itu pernah saya dengarkan langsung. Dan teman-temannya. Saya itu tidak dikenali banyak orang hanya karena saya pakai masker aja. Tapi rumah saya, tempat kerja saya, usaha saya, semua tahu. Coba bayangkan, mana ada teroris? Wahai teman-temanku, Goa, Makassar, Maros. Nanti di awal Agustus kami akan membagikan kemudian infak sedekah sebanyak 100 orang datang untuk bertemu dengan Bang Suma. Itu teroris rupanya. Kayak gitu. Teroris itu yang menghujat, menista, nggak pernah buka kamera, kita nggak tahu siapa orangnya, di mana rumahnya, siapa bapaknya, siapa emaknya, itu kita tidak tahu. Nama saya dikenal, Nur Alim, Andi Rahim. Anda ke bank, tinggal tanyakan, database saya muncul di situ. Oh, teroris nggak mungkin. Kalau teroris untuk akidah Anda mungkin, teroris yang meneror agama Anda, meneror Lucifer mungkin. Karena saya memang ini adalah pemburu Lucifer. Ya, tapi kalau yang Anda tuduh-tuduhkan kayak gitu jangan memfitnah, nggak bagus. Nah, jadi kayak gitu saudara ya. Jadi kalau misalnya berdebat itu nggak boleh. Lalu yang mengajarkan amar ma'ruf siapa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kata Quran. Jadi kalau hari ini apologet mau dihilangkan, Anda bisa menjamin 10 tahun kemudian setelah Anda sudah ada, Anda enggak murtad? Bisa. Anda bisa menjamin 20 tahun kemudian anak-anak kita enggak murtad. Sementara di luar Islam itu melancarkan segala aksi. Mereka menghalalkan segala macam cara kemudian untuk mengajarkan dan membuat anak-anak Islam itu jauh dari Islam, untuk dimurtadkan. Lalu kita mau diam aja gitu. Setiap kita ketemu orang, ya Pak, tunduk-tunduk kayak gitu. Salaman, tunduk-tunduk kayak gitu. Tapi hati mendongkol, tapi manis depan, oh nggak bisa. Oh, boleh. Oh, boleh. Islam itu agama jihad. Jihad dari semua aspek. Ya, salah satu hikmah Al-Quran itu adalah keras terhadap orang kafir yang menghina, yang menghujat, yang menistakan, yang menginginkan memurtadkan umat Islam. Umat Islam harus jihad. Pahami itu. Jihad itu bukan hanya mengangkat pedang, enggak. Jihad itu berbicara, mengatakan yang hak, mengatakan yang batil itu batil. Bukan diam-diam. Tetanggaan dengan Oten, ya Pak, ya besok kami ke rumah Bapak ya. Bukan kayak gitu. Celabai. Bukan begitu Islam itu. Islam itu ya keras kepada yang mungkar. Jangan kira orang-orang apologet Islam itu keras terhadap orang Kristen yang tidak. Saya punya adik angkat Kristen. Kakak angkat saya ada Kristen taat. Rangkulan kami, ngopi bareng kami, tidur sama lagi kami. Kristen itu. Tapi mereka tidak mengadakan permusuhan, tidak memperlihatkan permusuhan. Malah saya ditelepon sama beliau, Dinda, gimana Kanda? Bagaimana perasaanmu berhadapan dengan Elia Maron? Ya biasa aja Kanda, nggak ada masalah. Nah, dia memang sekolah apa dia itu? Coba, ini kakak angkat saya loh. Telepon saya kayak gitu, rekamannya ada. Rekaman teleponnya ada. Kakak saya, adik angkat saya ada. Bahkan anak angkat saya juga ada. Anak peliharaan saya Kristen juga ada.
Bahkan misionaris pun pernah tinggal di rumah, dan itu anak angkat saya juga. Sampai-sampai nama Islamnya pakai nama saya belakangnya. Jadi pertanyaan yang tadi itu saya anggap bagus ya, saudara. Terima kasih telah bertanya. Dengan Anda bertanya, maka saya akan menjelaskan. Saya telah menjelaskan itu bahwasanya mungkin sebagian orang melihat Bang Suma khususnya ya, ini terlalu keras, terlalu berlebihan. Ya maafkan saya, karena saya bukan ustadz. Saya ranahnya bukan lagi berdakwah kepada umat Islam. Saya lagi melawan ya arus pemurtadan, melawan penghujat, melawan penista. Kalau tidak suka, tutup kuping, silakan ke komal-komal ustadz-ustadz kita. Di sana memang lebih sejuk. Kenapa lebih sejuk di sana? Karena yang dibacakan di sana hanya ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana itu hanya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Kalau di sini muncul nenek mukipir, si panjul, si apa lagi? Kadang saya mengatakan kamfret, si tuyul, cuplis, apalagi bom-bom, apalagi kuclu, apalagi ulu gimpe, apalagi pararang, apalagi mas, cangkrik, yang muncul semua. Ya, tapi di setelah itu juga ada takbir, ya kan, ada tahmid dan seterusnya. Jadi metode-metode kita itu berbeda. Kalau mau ustadz, silakan ceramah ustadz. Tapi kalau di sini khusus untuk dialog lintas agama. Dan ada baiknya, Bung, ada baiknya, Bung. Karena kenapa saya katakan ada baiknya? Sepanjang saya hidup, kebanyakan kemudian yang mu'allaf itu adalah, saya ulang lagi ya, kebanyakan yang mu'allaf itu adalah mereka yang bersentuhan langsung dua agama ini. Hanya sekian persen yang mu'allaf karena nikah. Tapi sebagian besar mu'allaf karena mempelajari dua sisi agama ini. Dan itu pun sangat sedikit. Tapi yang banyak itu adalah setelah mendengarkan debat, diskusi antar Islam dan Kristen. Kalau kedepannya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kami melihat, dalam hal ini saya, Bang Suma, melihat ada metode-metode yang lebih baik, yang lebih cantik, yang dipertontonkan kemudian oleh saudara-saudara muslim di dalam berdebat dengan non-muslim, saya mundur. Tapi ingat, yang lebih baik itu bukan dari cara penyampaiannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Wakil Islam ingin memaparkan tentang risalah kenabian. Habis itu 5 menit nanti kami serahkan kepada saudara Kristen untuk menyampaikan risalah kerasulan Paulus. Waktu dan tempat disilakan Bukan hanya kayak gitu metodenya, tapi cara yang baik ini kemudian direspon dengan baik juga oleh lawan, dan tidak ada lagi muncul penghujat-penghujat. Boleh saya mundur, besok saya berhenti kalau betul ada dari kalangan kita. Tapi kalau kalangan kita hanya baru muncul, bro, ya boleh kasih saran, ya kenapa? Kalau bisa jangan begini, bro. Oh iya, bro, ya boleh kasih saran, ya kenapa? Kalau bisa jangan disama-samakan, bro. Kalau masih kayak begitu, hanya teori aja, hanya penonton yang mengkritik saja, boleh kritik, nanti kan masukan untuk perbaikan, nggak apa-apa. Kalau masih sebatas itu saya belum mundur. Tapi kalau sudah mengatakan, Adinda, Ananda, kami sudah siapkan pasukan-pasukan kita, mungkin saatnya lu pensiun. Ini kita uji coba, kita terbangkan, kita luncurkan beberapa kemudian apologet Islam kita yang lebih muda, lebih canggih, lebih hebat, lebih tertata, saya mundur. Saya juga capek. Saya juga mau menikmati nih. Coba, saya tidak ketemu anak saya, anak gadis saya, habis beliau main basket. Saya pulang tadi kontrol, habis itu saya cari beras, yang mau jual beras, balik ke rumah, beliau udah tidur. Besok pagi habis ini tidur sejenak 10 menit, 15 menit, bangun tahajud, lanjut lagi monitor Bang Handi, habis itu
tidur, sholat subuh, tidur kembali. Tidur, anak saya pergi sekolah nggak ketemu lagi saya. Saya juga mau istirahat. Udah capek. Capek itu. Apa dipikir nggak capek? Capek, Bung. Kalian itu cuman enak aja kan, saudara-saudaraku. Beli kota, habis itu duduk. Beli cemilan, mendengarkan, tertawa, golek kiri, golek kanan, semangat. Yes, yes, yes. Itu kan? Tapi kita ini, khususnya saya, capek bro. Tapi kalau sudah ada pengganti, monggo silakan. Silakan. Dengan senang hati pun. Coba, dengan senang hati. Ada Zuma Junior itu yang kita didik. Kemudian, ya mudah-mudahan ada lagi muncul yang baru untuk menggantikan kami di episode berikutnya. Silakan. Tapi jangan melemahkan. Tak boleh Anda lawan saya kalau Anda melemahkan. Tak boleh. Jangan. Lawan kita ini, aduh, bukan cuman manusia. Di dalamnya itu ada 8 roh bertanduk 7 bermata 7. Jangan Anda kira, aduh, janganlah. Saya yang tahu, saya yang paham. Saya banyak berkecimpung di offline dunia kayak gitu. Ya, jadi teman-teman jangan Anda pikir Bang Suma itu hanya di sini aja, enggak. Kita juga lihat sisi luar dari dunia yang nyata. Kita tahu, oh ini gerakan-gerakan mereka, pencanangan mereka, program mereka 5 tahun ke depan ini. Ya, 10 tahun ke depan seperti ini. Mereka menginginkan minimal RI 01 harus dari mereka. Itu kapan bisa terjadi? Sekian tahun. Mereka kita tahu, kita paham itu. Jadi jangan dikira cuman di TikTok aja kita bekerja, enggak. Ya, jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya besok hari sudah ada yang lebih baik cara debat lintas agamanya, ya kita pasti jadi penonton aja, kita istirahat. Ya, kita juga mau menikmati hidup seperti teman-teman normal. Nanti tiba di mobil tinggal bunyi, ada perdebatan Bang Suma, pasang headset di kuping sambil dengar apa? Kok headset di kuping? Dengar debat sambil nyetir, sambil ke rumah bla bla dapat ilmu. Kita juga mau kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba misalnya saya ini berhenti, Tinda Ardi berhenti, Pera Istar berhenti, Handi Slebets berhenti, semua kita berhenti yang sini, Yusuf PI, Bunda Rahma, semua kita berhenti yang ada di atas Komal ini. Ya bisa jadi muncul pengganti-pengganti kita selanjutnya, tapi apakah akan eksis? Mungkin sebulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, tapi apakah bisa eksis seperti kita yang sekarang ini? Belum tentu juga. Ya, jadi saudara terima kasih. Anda sudah bertanya demikian, saya mengatakan bahwasanya bagaimana cara kita mencegah mungkar? Bukankah menyembah selain daripada Allah itu adalah kemungkaran? Dan bukankah orang-orang yang datang di tengah-tengah kita mengajarkan kemungkaran itu, di antaranya mengajarkan anak-anak kita untuk murtad, itu adalah sesuatu yang harus kita cegah? Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Kira-kira cara kita mencegahnya gimana? Menanamkan akidah Bang Suma. Oke. Yang menanamkan akidah itu kan ustadz, ulama, dai, para mubalik, orang-orang tua yang ada di rumah. Dan asal sahabat-sahabat tahu, tadi ada salah satu saudari kita ya, yang acap kali juga membantu pergerakan apologet Islam Indonesia, Makassar Mu'alaf Center juga selalu mengambil bagian ketika ada kegiatan-kegiatan. Itu tadi japri saya, dia katakan gini, Assalamualaikum Bang, apa kabar, sehat? Ada sedikit cerita nih Bang. Jadi keponakan saya yang ikutan ketemuan tempo hari di Tebet, kan masih kelas 1 SMA tuh. Lalu gurunya, maksudnya guru agamanya di kelas, ini guru agama Islam, di kelas bilang sama anak-anak, kalian nonton deh Zulkifli Mabas Channel. Padahal kalau dipikir, sekolahnya mereka itu adalah sekolah Islam di Pondok Gede. Tapi guru ini menyampaikan kepada muridnya, anak-anakku sekalian, kalian nonton deh channel YouTube Zulkifli Mabas Channel. Artinya seorang guru agama sekelas SMP menanamkan pemahaman terhadap murid-muridnya
untuk nonton channel Zulkifli Bas Official. Artinya ada hikmat, ada kebaikan, ada nilai positif yang bisa dipetik di situ. Bagaimana menanamkan akidah, memenangkan pertandingan antara Islam dan Kristen di dalam menarik simpatik anak-anak, ya, supaya mereka itu mengenal agama Islam ini lebih baik. Kan selama ini yang mereka tahu Al-Quran, 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 hadis sholat, Al-Quran, hadis sholat. Tanpa kita pernah menanamkan pemahaman bahwa selangkah dari rumah anak kita keluar, itu ada ancaman pemurtadan di luar sana. Selangkah mereka meninggalkan rumah, yang selama ini kita tidak perkenalkan apa itu Bible, apa yang mereka sebut Injil, apa yang disebut perjanjian lama, apa yang disebut perjanjian baru, apa yang dikenal, apa yang disebut dengan Yesus, mereka tidak kenal. Anak-anak kita tidak kenal itu. Saya saja nanti boleh dibilang kuliah, nanti ada peperangan yang terjadi, baru tahu, oh ini tuh yang namanya gereja, ini tuh yang namanya Kristen yang dipelajari di waktu SD itu, ini tuh bentuknya. Nah sekarang anak-anak kita mana ada? Pendidikan agama dikurangin, pemahaman orang tua kayak kita ini juga minim tentang itu. Nah begitu ada pendalaman materi melalui debat, kita sebagai orang tua udah tahu, hati-hati anakku, di luar sana itu banyak yang mau memurtadkan orang, melakukan penginjilan kepada anak-anak sekolah, anak mahasiswa. Kan sering kan, Nani Wijaya itu kan sering mempertontonkan tuh bagaimana dia menginjili anak mahasiswa yang berjilbab. Nah kalau kita tidak mengajarkan ini, siapa lagi? Sementara di sekolah-sekolah itu tidak ada materi apologet. Sementara di sekolah mereka ada materi Islamologi. Sampai 12 SKS, bayangkan. Pendidikan Pancasila aja nggak sampai 12 SKS. Hanya 3 SKS. Ini sampai 12 SKS pelajaran tentang Islam. Mereka lulusan-lulusan sarjana Kristen diajarkan tentang Islam. Untuk apa? Untuk mengajarkan orang Kristen itu untuk kuat menganut agama Islam? Tidak. Tapi untuk menjelek-jelekkan. Ini Anda harus tahu. Jangan lihat dari sisi negatif menurut hitungan akal kita, pandangan kita, jangan. Ini loh gerakan mereka secara terstruktur dan terencana. Mereka menginginkan kemudian mayoritas. Kalau mereka sudah mayoritas, sudahlah. Segala aspek dari luar yang mendukung agama mereka itu akan masuk ke Nusantara ini. Saat itu kita sudah tak ada. Anak-anak kita gimana? Hah? Anak-anak kita gimana? Kalau dikatakan, oh ada kok ustadz, ada kok ulama. Sudah berapa banyak kiai? Sudah berapa banyak ulama? Toh buktinya pemurtadan terjadi di mana-mana. Jadi kalau bukan dengan metode seperti ini untuk sementara, lalu metode apa lagi? Metode apa yang harus kita gunakan nih untuk menguatkan akidah? Ini buktinya. Ini real, ini nyata, ini fakta. Anak-anakku, coba kalian tonton channel Zulkifli Bas Official. Seorang guru agama di sekolah yang juga adalah bernuansa Islami, itu menyuarakan dan menginstruksikan anak-anaknya. Coba bayangkan kalau seluruh sekolah di Indonesia ini memperkenalkan materi apologet, maka mereka akan mengerti sisi pembeda antara akidah Islam dan agama di luar Islam. Mereka makin kuat, makin putus asalah musuh Allah, makin putus asalah kemudian saudara-saudara Azazil atau Lucifer. Jadi jangan melemahkan. Jangan melemahkan. Mungkin ada sisi negatifnya, wajar, maklum. Saya itu bukan nabi. Bang Suma bukan ustadz, bukan nabi, bukan ulama, bukan kiai. Bang Suma hanya satu dari umat Rasulullah yang mengambil bagian. Ya cuman karena semangat aja. Semangat juang 45 kayaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya sekalian saya berkhutbah ini ya, apa-apa kan ya. Ini sangat penting, sangat-sangat penting. Mungkin hari ini kita belum merasakan betapa perih seorang ayah, seorang ibu
melahirkan, membesarkan, mendidik anaknya, tiba-tiba bertemu dengan lawan jenisnya, murtad. Ya, aku telah mendidikmu selama ini anakku. Dosa apa yang ayah pernah lakukan? Dosa apa yang ayah pernah dan ibumu lakukan? Kenapa kau meninggalkan Islam anakku? Telat. Telat. Anakmu sudah dibaptis, telat. Anakmu sudah murtad. Ini kalau sudah terjadi, Anda belum merasakan betapa perihnya. Seorang ibu, seorang ayah membesarkan anak-anaknya. Dari kecil mereka didik dengan Al-Quran. Mereka perkenalkan siang dan malam tentang Islam. Tapi begitu mereka di luar rumah, berteman, bergaul bebas, mereka diiming-imingi, mereka dihamili, dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian mereka murtad. Demi Allah, ada teman kantor saya, wallahi, teman kantor fanatik perempuan Islam, sholatnya tidak pernah tertinggal selama saya satu kantor. Ini teman-teman kantor dengar. Tapi Bung, ada lulusan ODV, kalau di kesatuan itu perwira, sudahnya tinggi, putih, jabatan langsung tinggi, masih muda bujang, mendekati si fulan, luluh hatinya, murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nangis saya nangis waktu itu, nangis. Ya Allah ya Karim, seringnya dia tanya-tanya tentang Islam kepada saya. Sering juga dia memberikan infak sedekahnya pada teman-teman. Salatnya tidak pernah tertinggal. Murtad. Nah, kita jangan sombong, jangan angkuh kita, merasa yakin anak-anak kita, keturunan kita kata ada yang murtad. Oh, tunggu dulu. Iblis akan melakukan segala upaya. Iblis tidak akan pernah berhenti sebelum manusia itu jatuh di hadapannya. Oleh karena itu, harusnya berterima kasih, bukan melemahkan. Anda, saudara, tidak menggaji kami. Kami juga nggak minta santunan. Kalaupun kami minta infak sedekah, paling ada kegiatan. Kayak kegiatan debat di Jakarta akan ada ke depannya ini. Kami minta bantuan wajar. Itu yang kami minta adalah saudara-saudara kami kan. Antum semua saudara kami kan, wajar kan kami minta. Lalu kepada siapa lagi kami akan minta? Masa kami harus bikin proposal ke gereja? Iya kan? Iya toh? Tapi kalau minta secara pribadi, minta, ukhti, ya bagi dong, nggak ada beras di rumah, nggak ada itu cerita. Yang fitnah-fitnah kemarin itu mana ada? Angkat hidung kalian bicara depan umum saya, kok pernah ada yang ku mintai duit? Permalukan saya segera. Akhi, ukhti, minta duitnya dong. Kenapa? Ada begini-begini. Mana ada? Kalian ya yang mau numpang tenar, mau pansos, Japri kirim uang supaya saya umumkan namanya di sosmed. Kalian tanda petik ya. Begitu nggak disebut namanya, meraung-raung, salto-salto, hantamkan kepala ke tembok. Jadi gitu ya sahabat-sahabat, jangan kita saling melemahkan. Apologet Islam Indonesia ini dibentuk kemudian salah satu tujuannya itu, ya salah satu tujuannya itu adalah bagaimana kemudian menanamkan akidah yang mantap kepada generasi Islam. Seperti itu adanya. Jadi kalaupun misalnya kami mengadakan kegiatan atau apapun itu, lalu minta bantuan kepada saudara, ya jadikanlah itu sebagai amal jariah saudara-saudara sekalian. Atau ada di antara kami yang memohon pertolongan bantuan, itu artinya antum itu sudah dianggap benar-benar saudaranya. Itu artinya mereka sudah acap kali meneteskan air mata mendoakan antum semua. Ya, kalau misalnya saya memohon bantuan kepada salah satu orang atau dua orang, itu artinya saya sudah menganggap antum itu saudara saya.
mendoakan antum, membacakan ayat untuk antum, menyebut antum di hadapan Allah, siap untuk menjadi saksi atas kebaikan antum semua. Janganlah dijadikan itu sebagai hinaan, melemahkan atau merendahkan, jangan ya. Kami menyatakan itu ya, membuktikan bahwa kami sudah ya, mengabdikan diri untuk apa yang kami jalani saat ini. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, utamanya adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di dunia apologet ini, semangat terus, pantang menyerah. Ingat, di belakang kita banyak generasi Islam yang membutuhkan kita. Jadi kita jangan lemah hanya gara-gara 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jangan pernah lemah. Jutaan generasi Islam menunggu uluran tangan dalam hal ilmu kepada kita. Jadi kita tidak boleh menyerah. Saudara-saudara Islam juga yang punya kekuatan untuk membantu, jangan sungkan, silakan bantu kami. Kalau ada kami yang membutuhkan, dibantu ya, disupport kami ini. Jangan malah dilemahkan, diceritakan, dihinakan, dinistakan, direndahkan, disudutkan, dilemahkan dan seterusnya. Jangan, please. Karena yang kami bawa ini adalah asma Allah, kalimatullah yang kami bawa, bukan semangat-semangat untuk menguntungkan diri kami pribadi. Kalaupun kami ada kekurangan ya karena kami manusia biasa ya. Yang pasti ya tujuan kami itu adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Saya rasa begitu dari saya. Apakah ini yang disebut ceramah? Bukan. Bukan toh? Bukan. Hanya nasihat untuk kita semua, khususnya kepada saya pribadi dan juga masukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya kira begitu. Mohon maaf karena keterlalu kepanjangan sekalinya. Mudah-mudahan apa yang saya menyampaikannya ini tidak akan memberikan sesuatu yang negatifnya, tapi positifnya aja kepadanya semuanya, kepada aku. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sesuatu yang cakupannya sifatnya positif. Demikian. Silakan diambil alih oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Baik, Bang Ardi monitor. Masya Allah Gurunda, keren. Semangat terus buat teman-teman yang di bawah juga ya. Semangat terus untuk mendukung para apologet kita ya, yang berjuang menghalau atau membentengi dari pemurtadan. Bang Ardi, Bang Handi monitor, Bang Kores. Ini ada Sering-seringin ceramah supaya mantap orang-orang. Nanti saya dapat undangan. Kan udah tanggal 24. Tanggal 24 Kalimantan. Mana? Kalimantan, Timor Leste. Iya, Timor Leste. Bukan Timor Bikin Leste. paspor dulu. ini ada MIDI Kristen kan, MIDI. Bang Joma, Iya bang. mau tanya, Iya. bukan dalam Bible, bukan dalam Al-Quran. Iya. MIDI ini Kristen bukan? Ini tanggung jawab Bang Joma, saya tanya ya. MIDI Kristen apa Islam? Iya bang. Sejak kapan nenek jadi Bang Midi ditanya Kristen apa Islam? Bang Joma? Budek dia Bang Ardi. Bang, ditanya Anda itu Islam atau Kristen? Dijawab dulu. Dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dialeknya aja ketahuan ini pasti orang Makassar ini. Bukan Bang Joma. Jadi apa Dan? Kan Bang Joma udah sering makan mie Aceh, kan udah bisa bahasa Aceh. Oh, Horas bah. Bukan Horas. Bukan Horas kayak beda. begitu, kumaha damang. Oh, Ini saya kepikiran ini sama Bang Juma. Kenapa Bang Juma bilang nenek jadi kiper? Jadi kalau sejak kapan nenek jadi kiper nih? Iya, artinya mustahil kan bang? Iya kan? Iya, Makanya- jadi bertanya-tanya terus nih kapan nih neneknya jadi kiper kan gitu. Iya, itu istilah kami di sini bang. Kami di sini di Makassar ya, itu istilah kami dulu sering mengatakan sesuatu yang mustahil itu sebagai nenek nu kiper. Maksudnya mustahil nenek itu bisa jadi kiper. Kalau di saya sini, kalau saya pakai baju Bang Juma, dua belah kaki dia udah disepak sama orang tuh.
Oh gitu. Lain lagi bahasanya. Apa tuh bilangnya? Apa bilangnya? Bilangnya nenek jadi kiper kan udah bahaya tuh, menghina. Oh gitu. Allahu Akbar. Kan ada ini lagi bang, ada aku kan nenekmu jadi kiper. Itu kan udah menghina seorang nenek tuh. Oh gitu ya. Oke lah Bang Juma, sehat selalu Bang Juma semua. Apologet. Iya. Sehat Bang, sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Salam Mi Aceh. Bang Zuma, boleh izin nambahin dikit Bang terkait yang tadi Bang. Iya boleh. Ini dari tadi saya penasaran siapa sih Incan ini? Bah, Full kompor. Ayu gitu Bang Zuma. Ternyata. Nggak kenal kah suaranya? jadi begini ya, cuma teman-teman namanya. ya. Jadi begini teman-teman. Tahun 2003 itu saya berusaha dimurtadkan oleh misionaris. Ceritanya begini. Cerita dikit nggak apa-apa ya. Bibi saya dinikahi oleh laki-laki Kristen. Waalaikumsalam. Bibi saya dinikahi oleh laki-laki Kristen yang berpura-pura masuk Islam. Namun setahun kemudian, 2 tahun kemudian setelah punya anak Bang, ya, ternyata si laki-laki itu kembali ke Kristen Bang. Jadi masuk Islamnya itu cuma pura-pura. Jadi dia kembali ke Kristen, lalu kemudian ngajak bibi saya masuk Kristen dengan cara melemahkan, membuat syubhat dan lain sebagainya. Bibi saya cerita ke saya, cerita begini begitu. Ternyata setelah saya ajak bicara, laki-laki itu ternyata memang benar. Saya pun berusaha dimurtadkan. Caranya bagaimana? Mudah, dia bilangnya itu bahwa memang mudah, memang halus gitu. Bagus. Kamu percaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu di Gua Hiro pertama kali, katanya gitu. Saya percaya. Kalau kamu percaya, siapa saksinya? Manusia yang melihat siapa saksinya gitu kan? Loh itu iman saya, memang tidak ada saksi. Saya bilang gitu Bang. Ya tentu saya sebagai seorang Muslim enggak mudah goyah kan seperti itu. Bibi saya tetap imannya itu kuat terhadap Al-Quran. Saya pun tidak ragu terhadap Al-Quran. Nah setelah itu Bang, tidak lama dari itu bercerai itu. Karena bibi saya nggak mau masuk Kristen, akhirnya bercerai. Si anak itu yang masih kecil Bang, dibawa oleh si laki-laki. Ternyata sekarang Kristen karena dibawa ayahnya kan. Jadi Kristen lah dia. Nah, seiring perjalanan waktu, saya iseng-iseng beli kitabnya orang Kristen Bang. Tahun berapa tahun 2008 lah. Beli kitabnya orang Kristen. Ternyata setelah saya pelajari kitabnya orang Kristen, ternyata pada saat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu juga nggak ada saksi. Dan Yesus menerima wahyu dari Tuhan, menerima firman dari Tuhan juga nggak ada saksi. Jadi intinya setelah saya membaca kitabnya orang Kristen, keyakinan saya terhadap Al-Quran itu semakin yakin saya terhadap Al-Quran. Gitu loh. Jadi mereka berusaha melemahkan iman kita karena masalah saksi. Ternyata di kitab mereka juga nggak ada saksi gitu. Inilah fungsinya teman-teman, mempelajari kitab suci agama orang lain khususnya Kristen. Masya Allah, luar biasa Ustadz Yusuf PI. Alhamdulillah Ustadz Yusuf. Bukan saya Bang. Bang Andi kok main potong? Masya Allah Ustadz Yusuf, luar biasa. Lanjut Ustadz Yusuf. Jadi yang kasihan Bang, ya si anak itu Bang,
karena kan ikut dibawa ayahnya, ya jadi Kristen lah dia gitu. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ini ya bukan kaleng-kaleng teman-teman. Mungkin kita kuat iman, mungkin kita tidak akan murtad, tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Bagaimana mereka membentengi dirinya? Apakah kita sanggup? Apakah kita bisa menjamin bahwa anak cucu kita tetap akan mati dalam keadaan Islam? Nggak ada jaminan, saudaraku. Jadi jangan lemahkanlah, ya, jangan lemahkanlah organisasi ini. Lanjut, Bang Zuma. Masya Allah, Bang Ardiansyah, kuat kali imannya ya, mau dimurtadkan gak jadi Bang Ardi. Alhamdulillah begitu memang cerita saya sedikit. Mohon maaf ya Gurunda kalau kepanjangan cerita saya barusan. Iya, Lanjut teman-teman. Iya, kalau yang terima ngomong tadi wahyu barusan itu siapa? banyak-banyakan, Bang Ayu. Yang ngomong Bang Itu Ardi. namanya mau kondangan. Kuat Bang Ardi, imannya kuat walaupun mau dimurtadkan, kuat Bang Ardi. Masya Allah ceritanya, keren. Salah itu Bang Andi. Luar Bang Kores biasa. yang ngomong. emosi dia. Ini ada tamu, Asep. Selamat malam. Emosi nih ya. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bunda Rahma? Nanti meja. Asep. Oh, ya Asep, ada yang mau disampaikan? Ya, lanjut dulu. Oke. Gantian sama Oten dulu ya Bang ya. Assalamualaikum. Salam. Udah salah obat semua ini kayaknya Bunda. Jadi sama Kebanyakan dengan minum ini kopi loh. rasa masako ini. Ceritaku dikit ya, Akang. Bentar, saya request dulu ke Gurunda. Request saya satu pesan ini Gurunda kaos, tapi pesannya kaosnya tulisannya kopi rasa masako. Kopi rasa masako. Wih. Iya, itu jargon Gurunda yang sekarang udah hilang nih. Dulu zaman di Zoom tuh. Silakan Bang Ardi kalau mau menambahkan. Bunda Rahma, sorry kok Bang Ardi. Jadi gitu ya teman-teman. Keluargaku pun kena gitu ya. Kena gitu. Dia tadinya bersyahadat ya. Menikah. Nah, namanya orang di desa ini perempuan nih. Ketika punya anak dua, dia berusaha dimurtadkan beserta anak-anaknya kan. Akhirnya dia nggak mau kan, namanya orang desa tapi kuat juga ini. Bunda Rahma Kuat luar juga. biasa. Kuat Mantap keluarga. ceritanya Bunda. Bukan aku Bang, bukan. Nah, aku lagi di Surabaya itu kalau waktu itu ya. Dia dimurtadkan, dia mau dimurtadkan tapi dia nggak mau ya. Akhirnya keluarga tahu kalau orang kita di sini tuh dia apa ya murtad begitu, udah nggak diakui lagi ya. Udah ditolak dia di keluarga. Akhirnya kesakitan, meninggal karena dia tidak mau juga murtad tapi dipaksa terus sama suaminya. Akhirnya anaknya yang dibaptis kan, anaknya 2 orang laki-laki, meninggal, sakit-sakitan meninggal. Nah mulai itu saya berpikir ya, oh ini Oten kok begini. Mulai saya tertarik ya dengan saya berusaha untuk tahu gimana ya ini orang disalib begini kok dituhankan. Aku cari, dengarlah aku dialog apa ya, diskusi Gurunda di YouTube. Aku tertarik kan, aku tertarik, oh gini ya. Akhirnya aku pakai speaker ya, pembesar suara. Ku suruhlah anak-anakku duduk itu kan, suruh kamu dengar nih. Jangan sampai kau begini-begini, saya kasih tahu anak-anak saya kan. Jangan sampai kau bergaul dengan orang-orang Kristen. Coba dengan pemakan babi, jijik. Dengerin. Guru udah saya besarkan itu. Mulai itu aku tertarik masuk Zoom. Belajar gitu. Jadi benar ya saudara-saudaraku. Jangan kita alergi dengan adanya diskusi ini. Yang ada itu harus kita belajar. Dan tanamkan kepada keluarga dekat kita. Jangan sampai dia jangan sampai dia mau dimurtadkan gitu loh. Jaga keluarga dekat kita, terutama keluarga kecil kita dulu baru keluar. Di grup pun saya sebarkan itu diskusi keluarga di grup keluarga ya, saya sebarkan di dialog-dialognya. Karena mereka itu pernah ada datang ke rumahku. Ya dia bawa selebaran tuh. Yesus ini kasih gini. Aku bilang gini, kalau kau tidak mau pergi kusiram kau air panas. Kabur dia. Kalau yang saya alami beda lagi, Bunda. Jadi ada salah satu korban di Kota Malino ya. Saya sebut saja Kota Malino karena di sana dulu
pernah terjadi pemurtadan besar-besaran. Ya, ada gereja di situ ya. Iya, betul. Iya. Lanjut Ki. Salah satu keluarga itu kemudian dimurtadkan dan tinggal di dekat rumah saya sini di kompleks. Itu ada anak gadisnya. Dan singkat cerita, alhamdulillah ponakan saya itu menyelamatkan kemudian anak gadis daripada ibu dan bapak yang murtad tadi. Sempat anaknya kemudian mau dikembalikan ke agamanya orang tua yang korban misionaris ini, tapi sampai ke rumah tak tunjuk-tunjuk mukanya. Saya suruh minta dalih, tak kasih dalih, nggak bisa. Alhamdulillah sekarang meskipun mereka beda akidah, mereka udah diterima kembali ke keluarganya, dan anak mereka itu sekarang sudah baru satu anaknya. Jadi anak gadisnya itu alhamdulillah masuk Islam, tapi kelihatannya orang tuanya ini, suami istri ini masih tetap di Kristen. Cuman saya selalu ajarin ponakan supaya sering-sering buka diskusi dengan bapaknya, dengan mamanya. Ya alhamdulillah dia juga sudah mulai dengar debat-debat kayak begini. Seperti kata Bunda Rahman, namanya di kampung yang ya mungkin dengan mereka menjadi murtad, perekonomian lebih meningkat daripada sebelumnya gitu. Makanya mereka bertahan di situ. Ya mungkin juga mereka sedang dengar ini. Yang saya syukuri adalah bahwa anaknya alhamdulillah bisa masuk Islam. Begitu teman-teman. Jadi memang di mana-mana kasus seperti ini itu banyak. Jadi kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi kalau ada yang melemahkan tablik kita ini, ya kita doakan aja mudah-mudahan anak keturunannya tidak ada yang murtad. Begitu. Silakan teman-teman dilanjut. Saya bikin kopi campur masako dulu. Royko belum ya Guru Iya. Masako? Iya, silakan. Ya jadi apa ya, ini sebenarnya peran orang tua itu penting Ikhwan ya, peran orang tua itu penting, terutama yang punya anak cewek gitu. Kalau udah dilihat ada hubungan sama cowok itu langsung dimarahin lah gitu, langsung ditegur keras gitu kan, karena itu jatuhnya zina gitu. Ditambah lagi misalnya deketnya sama cowok itu udah mah zina. Maaf, Lu salah Des, lu salah. Kalau yang Jadi tadi gimana siapa tadi? namanya tadi itu Ardiansa ya? Siapa namanya tadi? Ardiansa tadi. Ardian. Kalau dia melibatkan orang tuanya itu, orang tuanya masuk Islam, kalau dia masuk sel. Nah itu. Asik tidur aku ya, habis minum obat ya, ngantuk. Tadi kata Bang Ardiansa, Bang Andi, Esa itu maha besar, kata Bang Ardiansa. Maksudnya menyesatkan nih Bang Ardiansa nih. Ardiansa terlalu emang intelek belajar. gitu. Terlalu intelek itu. Iya, nggak pintar itu. Nah, sama gini juga, apa ya, kan dalam Al-Quran udah ada tuntunannya tuh. Yang beriman dengan yang beriman, yang musyrik dengan yang musyrik gitu kalau nikah. Itu kalau bisa diterapin juga tuh, yang mualaf dengan yang mualaf gitu. Kalau bisa gitu. Bentar. Kiamat, aduh, kiamat nongkrong terus ya. Kangen suara Guru Juma ya kiamat ya. Aduh, ngintip terus. Itu paling atas lagi dia tuh Guru ngintip terus kiamat ini. Aduh, penyebar lucifer. Mau apa ngintip-ngintip? Reaction di YouTube ya kiamat ya. Kan sering ada kejadian, ya nggak? Bang Sering ada kejadian. Bang Ardi, Ya. anakku ini kan yang nomor 2 ini kan baru masuk SD kelas 1. Tapi sudah saya ajarin siapa itu Yesus, siapa itu Nabi Muhammad, siapa Tuhan yang mengutus Yesus, siapa Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad. Itu
sudah saya ajarin tuh dari kecil, dari kelas 1 no. Biar punya pondasi Lawang anak- gitu loh. Lawang anakku aja ya, kalau aku debat itu, dia tuh liatin aku aja, dengerin gitu. Padahal anakku masih umur 6 bulan. Ah, Tahu nggak apa yang dipikiran anakku? nggak tahu tanyaannya. Gini dia. Papa kurang sehat kayaknya gitu dia. Enggak lah. Oh, dia nomor rekening yayasan berapa ya? 171. Lupa semua. Ada yang hafal nggak? 7-nya 5 kali. 171. Lupa aku. Ya, buat teman-teman terus update ya, terus update perkembangan debat nanti di Jakarta ya, tanggal 13. Insya Allah ya, insya Allah kalau nggak ada halangan, besok kita meeting Zoom ya, Zoom meeting mungkin malam ya sama pihak pendetanya. Doain aja acara ini lancar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendukung terlaksananya acara ini, silakan menghubungi Ketua IO Perah Istar atau Bang Kores Triun Center. Bang Kores. Oriasnya berapa aja? Ada yang minta nih berapa? 171. Gue hilang bukti-buktinya. Ada yang tahu nggak Lupa aku nomor? Bang Andi. Hah? Rekening yayasan. Lupa. Ya. Monggo. Itu yang di bawah nanya cara daftar API gimana, coba hubungi aja Bang Ardiansah itu atau yang ada di sini ya, salah satunya silahkan di DM yang nanya cara daftar API itu. Ya, ini norek ya, 7 Oh, 5 iya. kali, Oh iya iya iya. 51 770. Iya iya iya. Oke. Dah, nah itu. Nggak usah ngontak ke aku, Ikhwan. Kalau untuk yang ingin bersumbasi demi keberlangsungan acara dan meriahnya acara, langsung ke rekening API aja ya, tadi yang disebut. Tapi tolong dikasih notes gitu di apa namanya ya? Di transfernya itu gitu. Untuk DLIT gitu. DLIT itu dialog lintas iman terbuka. Gitu Ikhwan ya, sampai jumpa tanggal 13. Tiket udah aku info ya, harganya 350k, include-nya apa aja nanti disebutkan, tapi pre-ordernya belum dibuka, stay tune aja Ikhwan. Itu dengan tiket pesawat sih. Enggak, itu tiket ini ini komedi putar Bunda. Jadi nanti di depan ruangan dialognya ada komedi putar ya. Jadi include itu. Nanti kalau udah jadi nanti kita undang kok semua. Belum ya. Maksudnya waktunya. Mahal kali Bang, iya mahal karena harga tiket menentukan kualitas penonton. Gua kagak mau ada yang nanti pendetanya ngomong ini ngamuk kalian di dalam, susah gua. Dan berikut juga ini untuk menghargai apa ya Ikhwan, harga tiket ini untuk menghargai narasumber yang datang gitu. Kayak contoh misalnya Gurunda, terus ada Kandayonat, terus ada Ustadz Alif, Akhi Ardiansah, Akhi Moto, kayak gitu loh. Oke, mantap. Nanti sesi terakhirnya Bunda Rahma. Kalau apa kalau misalnya kemahalan, ini juga nanti diputar di YouTube kok, di YouTube kita semua yang ada di sini nanti diputar di YouTube kok. Nggak di Gitu. si ganteng. Ini Si ganteng, woi. 80 nih, mantap. Ini pasti namanya Zumi. Yumi. Karena yang adanya Bang Kores. Coba kau ganti apa? Kau baca Yohanes 17:3. Coba kau ganti apa? Buka mikmo, Buka mikmo.
Jangan malu-malu. Buka mikmu ganti apa? Baca Yohanes 17:3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu Om. Belajar kau bilang. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman bukan orang. Itu. Nggak tahu. Om izin promosi boleh Om? Iya dek. Teman-teman Ya, Mak. promosi boleh Om? Jadi Bentar, tunggu sebelum promosi bacain dulu Yohanes 1 pasal 1. apa? Yohanes 1. Yohanes berapa Om? Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah logos, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Pintar. Diajarin sama apa? Dan firman itu adalah Theos. Lanjut. Malu-malu dia. Iya, silakan Dek. Promosi Dek. Oke, jadi Anaknya yang kedua lebih ganteng, ketiga ganteng anaknya. Lanjut. izin ini masih ada stok nih. Masih banyak stok yang ini. Apa tulisannya Dek? Salam satu Tuhan. Wih, mantap. Ini Simpangan tampak 1. belakang. Depannya apa tuh depannya? Depannya gini Om. Go. Kok nggak ada foto gurundanya? Ini desain kedua ini Om. Ini yang pertama nih. Oh, mantap. Keren. Dua-duanya keren. Ini sisa sedikit stoknya ini yang desain pertama. Sisa berapa lagi tuh? Sisa size L 2 Size piece. L. Oke, cara pesannya gimana tuh? Cara pesannya tuh? Cara pesennya itu lewat Bang Sadli. Bang Sadli. Ya. Kalau misalkan di sini penonton di sini sekarang ada yang mau beli, gimana kalau disuruh naik langsung pesan ke Ade gimana? Boleh. Ke AA ya, pesan ke AA. Silakan teman-teman kalau ada yang mau pesan kaos Gurunda Juma silakan langsung pesan ke AA di sini sekarang. Bang Ardi dipantau di ini Bang Ardi. Bang Ardi. Ntar dulu kamu pakai bajuku juga ah. Dipandu Bang Ardi. Oke. Mana nih? Baik teman-teman, kalau ada yang mau pesan kaos Gurunda Juma silakan naik ke atas ya, dipersilakan. Silakan ketik di bawah mau pesan terus minta naik. Kang Satria, Bang Zuma kan punya produk ya. Kalau saya jual Bible keluaran terbaru bisa nggak? Tapi karangan saya gitu. Banget ternyata ya. Jalannya. Selamat malam, Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim. Baik. Mau pesen baju gimana caranya, Min? Mau Bisa pesan kode baju nggak itu? langsung ngobrol sama si AA. Kasih nomor HP aja. Halo langsung. Bang. Ya, Ini Bang. nomor HP-nya nih, nomor adminnya. 0825 Nanti tak catat dulu. 0815 Bentar. Oke. Bentar. Kosong 0815 0815 Heeh. tambah 2728 2728 2822. Wih, Bang Handi fotonya keren. Nah, ini teman-teman dipakai sama Bang Handi nih. Itu cara Sudah belum Bang dicatat Bang? Untuk baju Om Handi itu bagus sekali tuh. Keren. Ih, saya belum dikirim woy bajunya. Si AA pelit ya ke saya. Yang urus pengiriman itu Bang Sadli. Tuh lihat tuh belakangnya. Wih, udah keren. saya kirim itu nomor WA. Baik.
Makasih banyak ya Bang, langsung aja di Oke, siap check langsung out turun. ya. Oke. Oke, jazakallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau pesan kaos lagi silahkan naik. Wih, keren, mantap. Tebal ini. Iya, tebal kelihatan. Kecil. Itu ukuran apa itu Om? L itu. L itu. Nanti bulan depan dikondisikan itu perut bahan di bulan depan. Jangan burayut gitu, nyewa burayut ini. Gak ada masker. Jadi yang lagi tanya harga itu harganya 210.000. Kalau untuk lengan panjang belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Wih, watampone nih. siap deng. Kira lagi mau di Bone. Patiro deng. Oh, Batiro. Ya. Mau pesan baju deng. Iya, ketu Nure tadi. Silakan ke si AA. AA tuh mau pesan katanya. Ya halo Om. Izin nomornya disebut ulang. Boleh. Mungkin 0815 dijeda itu. Ada yang nanya SL ada nggak A katanya A. Excel itu sisa habis. Excel habis. Iya, sisa L sama M. Sisa L sama M. Teman-teman sisa L sama M ya. Silakan digaspol dulu, dihabisin dulu yang M sama SL-nya sama L-nya ya teman-teman. Nanti produksi lagi komplit mungkin ya. Ukuran kaos Bunda Rahmat triple XL. Ada yang nanya itu anaknya Banyuma, bukan, itu adiknya Banyuma, itu anak saya. Bisa aku besok cukur rambut menak weh kasih. Iya, saya masih sambil teh. Insya Allah besok cukur. Iya. Oke, buat teman-teman yang ingin pesan baju nanti info ya di nomornya Bang Sadli. Mau lanjut dulu. Lanjut kemana? Bentar. Minggu depan AA ada yang nantang debat Sofiatul ya. Nanti Sofiatul nantang debat tak? Mau nggak? Nanti minta belajar sama Abah. Halo. Izin belum selesai tadi nomornya deh. Oh iya. 0815 2728 2822. Udah nggak Om? Masya Allah. Jazakallah. Itu di bawah Pak Watampone itu di bawah, tinggal screenshot itu Pak, daripada jeda-jeda. Itu nomornya di bawah, Deng. Nah, bagi yang ingin pesan kaos itu nomornya udah ada di bawah. Jadi si AA nggak usah nyebutin lagi di atas, takut kena pelanggaran akun Gurundanya nanti. Tuh ada di bawah ya teman-teman. Silakan langsung di check out ya. Habisin dulu tuh yang M sama L-nya. Kalau udah habis ya nanti akan produksi lagi yang ukuran komplit ya, dari M, XL, double XL. Bunda Rahmat triple XL bingung nih. Enggak, aku mau L. Simpankan aku L ya.
Siap Bun. Yang nanti besok saya transfer. Bun. Izin semua turun dulu. Baik, makasih Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Muhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Uhti ya, kirain laki-laki. Alhamdulillah. Ini host boleh ya saya numpang promosi ya? Promosi apa tuh? Saya jual rumah untuk biaya sekolah. Oh, itu ke Bang Handi urusannya. Ke Bang Handi. Oh baik sih. Sama Bang Handi. Bagiannya Bang Handi itu. Ya, mohon izin Bang Andi. Silakan. Ya, saya ada rumah di Bogor. Apa spesifikasinya itu? Jangan terlalu pinggir, nggak kelihatan. Biar nanti ada yang mau loh cewek loh. Nah gitu. Masih sering kopi main bola kah? Jarang Om. Udah jarang main bola. Sering-sering latihan terus bikin itu badan jadi. Siap. Main karate nggak? Enggak. Melankolis dong si Ama. Nggak kayak Abah. Kayaknya mau lanjut dulu deh. Malu-malu sih. Malu memang. Izin ya Om. Iya. Udah semuanya teman-teman. Ya nak ya. Mudah-mudahan cepat habis ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak Muha. Siap. Ya, jadi mohon izin saya jual rumah saya yang di Bogor. Aduh, terjeda lagi. Ya dia lihat itu. Buka aplikasi nggak kadang-kadang. Harusnya dicatat dulu, baru naik, tinggal dibaca. Oh iya Bunda. Maaf Jadi Halo Iya, lokasi makasih rumah saya itu dekat dengan sekolah. Sama-sama. Iya, makasih. Ya, saya anaknya Abah yang bungsu, Om. Masya Allah. Om. Usur jok ke masjid puru aja gondrong. Malu-malu beliau, masih malu dia kan, maklum lah ya kan. Masih. Dia bilang gini, Abah sudah, Abah 2000 loh ini yang nonton, kata dia. Jadi dia itu memang anak saya itu dari SMP, dia suka mandiri. Beliau suka mandiri, suka berpikir mau jadi pengusaha lah. Ada-ada aja dia ide-idenya, usaha ini, usaha itu. Dia sudah sampai ke Medan. Mau tahu? Teman-teman mau tahu dia ke Medan itu ngapain? Di Medan, kota Medan. Dia Bisnis. cari Peluang. bisnis. Iya. Dia cari pakaian-pakaian bekas di sana yang berkelas. Dia beli, dikumpulin. Entah dari mana, provinsi mana dia datangkan. Padahal masih usia SMA itu udah mikir, udah minta dikasih waktu untuk bekerja, udah berapa kali menghadap Abah, AA mau cari kerja sendiri, mau usaha sendiri, mau jadi karyawan di entah itu di kafe kawannya, pokoknya dia suka kalau dia menghasilkan sendiri gitu. Itu dari dulu. Tapi kan bulan depan mau masuk baju coklat. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Amin. Tinggi beliau itu lumayan, di 174 tingginya. Oke teman-teman.
mungkin ada yang mau berdiskusi lagi, silakan. Waktu dan tempat disilakan. Ya, ini sedikit ada Mbak Muha nih katanya mau ini promosi. Teman-teman kalau ada yang mau beli, silakan. teman-teman kalau ada yang mau beli, ya, silakan Mbak Muha, silakan dipercepat Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya pertama kali nih live. Ya ini mohon izin, saya ada rumah di Bogor. Mau dijual karena memang gak ditinggalin lagi, jadi untuk modal anak sekolah gitu. Rumahnya di Villa Bogor Indah 5, Kluster Pelikan. Luas tanahnya 90 meter kubik. Luas bangunannya itu 53 meter. Rumahnya satu lantai, kamar tidur 3, kamar mandinya 2, listrik 1300 watt, air PDAM, sertifikat hak milik, carport 1 mobil. Di depan rumah ada lapangan basket. Di kompleks itu ada masjid juga. Saya buka harga 850. Bisa Ya. nego. Oke, bagi teman-teman yang ingin membeli rumah di daerah Bogor, silakan langsung DM aja ke Mbak Muhasabah ini ya. Karena Mbak, karena fotonya kena pelanggaran, Mbak, di sini saya Oh, izin ya Mbak ya, izin diturunin dulu ya Mbak ya. baik. Ya. Baik. Ini juga Ya. hasilnya Langsung nanti aja di DM ya juga, ke. Pak. Ya. Soalnya ini fotonya kena pelanggaran TikTok. Iya, Ya Mbak ya. Siap. Jazakallah khair. Ya, baik. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya padahal baru mau tanya, rumahnya ada jendela nggak? Pelanggaran. Pasti tahu ada pelanggaran. Fotonya harus diganti dulu. Siapa tahu kayak rumahnya Bom tanpa jendela. Bisa jadi kan? Aku Shopee. Ini ada Mahesa Muslim apa Kristen Mahesa? Mahesa. Itu Wijoyo gabung. Mahesa. Aduh, nggak ada suara. Ardi Opiti Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada, Bang. Oh, oke. Saya tadi apa itu? Niatnya mempromosi, Bang. Oh, ini lagi diskusi dulu ya Bang ya? Oh iya. Oke. Semangat terus. Amin ya Allah. Bang. Thank you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya baru mau tanya promosiin apa. Sudah diturunkan. Masih ada Bang di atas? Oh, masih ada. Masih ada. Hati aja. Mau promosiin apa, Bang? Pelete? Ikan tenggiri? Ketenggiri. Abon. Pempek Belanda? Palembang kok Belanda? Oh iya, salah. Bang Andi mau promosiin apa, Bang? Oh iya, salah. Bang Ardi. Bisa juga promosi. Iya, bisa. Promosi mungkin. Mau jual ke rumah aku Oh, yang kita bilang itu hari ya? Betul. Ya, teman-teman yang menginginkan rumah di Jalan Pelita ya, dekat Sungguh Minasa sana. Jalan Pelita nomor 12A, lorong 3. Silakan menghubungi Bunda Rahma, itu rumahnya orang. Bukan rumahku betul ini. Iya, yang mana Bunda, silakan. Di Jalan Dr. Wahidin. Goa ya? Wahidin. Kabupaten Goa. Berapa M itu hari? 6 apa 5,5 M? Panjang tanahnya 30. Lebar 10. 10 meter? Dalamnya? Lebar 10 meter. Selebar mulutnya Iya. Pak Bom berarti. Ya. Jadi lebar 10 meter, panjang 30 meter. Tidak. Ya, 2 lantai ya, panjang Bunda? Tidak, Jim. 1 lantai. Kamar berapa kamar? Tapi ruko toh. Oh, ruko.
Iya, Iya. ruko depan. Iya, berapa Itu jual kamar? baru pihak ngontrak, Gurunda. Ah, bagus. Bagus. Itu bagus sekali itu. Belum dijawab itu, Bunda Rahma, dalamnya berapa meter? Berapa kamar? Dalam tanahnya berapa meter? Satu kamar. Satu. Depannya itu kan ruko, toko di depan kan. Tokonya siapa? Satu. Toko aku Ji. Dijual sama tokonya? Iya, kan bersambung ini rumah sampai ke belakang. Oh. Depannya toko. Jadi dua-dua itu dua toko kan, dua bentuk ruko lah. Iya, 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 iya. Terlalu ini apa namanya ya, Terlalu anak-anak juga besar. punya rumah. Iya, capek Ki, beres-beres. Ini yang 30. rumahnya Bunda ini yang satu kamar tidur 4 ruang tamu ya? Izin nyapa dulu, ada Joni sama Joni. Belum selesai, belum selesai. Dijual belum selesai. berapa? Dijual berapa, Bunda? Kalau di pas daerahku ini Gurunda, per meter itu tanah itu 2 juta lebih, 2 juta berapa di sini per meter ya? Iya, tahu, tahu. Jadi berapa Paling- kita jual kan? 1 miliar mungkin ya. Iya, teman-teman. Mau kok mahal-mahal saya ya? Teman-teman, ini Bunda Rahma ingin jual rumah ya. Paling murah itu 1 miliar, paling mahal 1,5 M. Jadi teman-teman yang mau nawar harga 1 M sampai 5 M silakan. Sertifikat milik ya, sertifikat Iya, hak milik. Atas nama Bunda Rahma atau atas nama suami. Suami. Iya, suami. Jadi teman-teman, daerah mana tadi? Jalan apa tadi? Jalan Jalan di Dr. Wahidin. Jalan Dr. Wahidin. Wahidin, Sudirohusodo, Saudara Batang Sosodo, Kaluku, Batang Kaluku. Tunggu biasa gua. Iya, Kecamatan Sungguh Minasa Goa. Begitu teman-teman, yang berminat silakan. Yang mau Insyaallah. beli rumah, ruko sekalian lengkap dengan tokonya ya. Jadi langsung dengan toko, silakan langsung Buka menjual. usaha Gurunda. Kalau mau Iya. buka usaha. Betul. Oke. Oke, ini ada tamu Muslim apa Kristen Ih, kok kabur? Joni, selamat pagi Joni. Selamat pagi, selamat malam John. Bunda Rahma, Joni. itu ada yang tanya rumahnya bisa COD nggak? Nah, Kalau laku itu menyumbang untuk apa ya? Bagus ini Bunda, foto, videokan, nanti ada sesi di mana Bunda naik, itu bisa ditampilkan, nanti ada yang minat itu. Gitu ya. dibikin Iyalah, PT ya, dibikin PT itu videonya. PT juga bisa, iya betul. Insya Allah ya. Joni, selamat pagi. Joni. Oh, astagfirullah, ini Oten. Rantaian. Itu mau ngancurin ini dia nge-report itu. Ada Wulandari. Menjelang 17 Agustus ini kan ya, saya mau bisnis tiang bendera. Bisa COD. Bisa COD. Caranya gimana tiang bendera? Jadi nanti setelah bambunya nyampe di rumah, tapi kau ambil sendiri di kebun. Nah, setelah sampai di rumahmu, kau cek bersih-bersihin, baru kau kirim transfer duitnya ke saya gitu loh. Wulandari, selamat pagi, Wulandari. Wulandari. Ya, moderator, silakan. Ini ada Jalil. Selamat pagi, Jalil. Selamat pagi. Muslim apa Kristen, Bang? Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya Bang. Jalil. Kenapa Bang Jalil? Mau beli? Ya mau promosi juga ini.
Kecil sekali suaranya. Iya. Mau juga promosi tahu Wak. Mau promosi rumahnya kali jadi Seden Maros. Mati nih Jah. Apa ini Jah? Ada marketing ke saya. Teman-teman Halo, di Assalamualaikum rumahnya Bang Suma warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Deng. Makasih promosinya, Deng. Iya, Bang Suma. Sama-sama. Iya. Iya, ini mau hadirin nih Bang Suma di tempat Kalija peresmian tahap kedua. Oh iya, iya. Nanti kita umumkan, Deng. Iya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa bawa marketingku ada 2-3 orang. Alhamdulillah. Rumahnya Bang Suma. Siap. Nanti kita bagi Iya. brosur di sana. Iya. Bang Suma ada tanah, mau beli tanah nggak di Barombong? Daerah mana itu? Berapa luasnya? Ganjilo 2 hektar. Dia sudah ada izin bangunan, sisa membangun sudah ada izin bangunan. Kan biasa kalau di Goa itu susah sekali kalau namanya ada izin bangunan. Tapi kayaknya subsidi nggak bisa, harganya terlalu tinggi kayaknya. Tapi di sana kan subsidi. Tanahnya maksudku, Deng. Tanahnya. Di atas harga. Subsidi. Di sana kan harga 360. Nah itu gue bilang. Nggak bisa subsidi tuh. Tanahnya 200-an. Oh gitu. Iya 200-an. Kelebihan tanah itu kan dia sudah ada izin. 200 per meter. Izin. Ya. 200 ribu per meter. Oh, kita tahu nomor HP ku? Tidak tahu lah, nantilah. Ya coba kita kirim share lokasinya. Iya nanti besok lah karena saya kan ada di sana juga. Iya kita share lokasinya Iya, biar dia. biar Ada orang WA tahu. saya itu di situ di VT saya itu kita WA saja nanti. Oh kita punya tanah? Bukan tanah dekat tempat saya kerja situ. Oh iya. Kita coba nanti. Kita minta nomornya Bang Handi ya. Oh atau, iya bos. Atau Iya, iya. Bunda Rahma. Ya nanti kita komunikasi itu untuk lihat lokasi. Oh iya Bang semua. Iya ya. Iya. Oke. Oke Makasih ya. bosku, thank you Bang Jalil. Wah, gambaran atau ngaren atau agang nih. Bang Jalil Bang itu yang sama yang kemarin masa hendak kenal Bang di Malah kan jalan kote ya Pak. yang pernah ke sana di tempat abang itu. Oh alah iya betul. Yang mana tahu? Yang mana? Ada. Ku ingat mi. Cocok ya? Oh iya. Iya itulah saya itu. Bang Andi pun juga kenal, pernah di pantai juga fotoan. Iya betul. Iya, Ardiansa. Iya betul. Cocok ya? Bisa Bunda Rama tidak. Padahal tetanggaan aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau jualan tiang jemuran, ngapain tiang jemuran? Sekalian dengan jemurannya. Host dan yang lainnya saya minta waktu ya, saya mau bicara dengan Guru Dajuma. Promosi juga? Bukan promosi. Jadi saya ngerasa bersalah dengan Guru Dajuma karena di awal waktu saya di YouTube ya ngikuti Ustadz Yusuf terus Bang Ayubi juga. Nah pas saya ketemu dengan Guru Dajuma di situ masih memakai penginjil jalanan kalau nggak salah saya ingat. Nah sempat seujon waktu itu saya sempat seujon karena memang kebencian saya dengan misionaris itu sangat dalam gitu kan. Jadi dari sekian lama itu sampai sekarang saya merasa sangat berdosa dengan seujon saya yang salah gitu ketika saya mengikuti YouTube-nya Guru Dajuma. Baru saya mengerti ternyata ini adalah apologet gitu kan, dan saya ada di TikTok pun baru sebulan kayaknya, itu pun mengikuti Guru Dajuma.
Juma juga gitu. Jadi dari hati yang paling dalam, dari kaki sampai kepala, saya meminta maaf atas kesalahan saya seujon gitu. Iya bang, ya bang. Sama-sama bang. Ke Bang Juma gitu. Terus dan banyak juga yang saya dapatkan setiap ada debat-debat, saya selalu mengikuti baik di YouTube ataupun di TikTok. Dan Oke, lanjut dulu bang. dan sekali lagi saya meminta maaf juga ke apologet Muslim, karena setiap komal-komal Muslim saya selalu ada, dan ketika ada penghujat saya selalu minta naik dan membalas menghujat lebih sadis lagi dari mereka gitu kan. Keduanya lagi Iya. Tadi udah 2 bang, berarti yang ketiga sekarang bang. yang ketiga ya, terus kalau misalkan melihat saya ikut-ikut menjawab hujatan-hujatan Oten, membalas hujatan-hujatan Oten, intinya ikut-ikut debat gitu. Jika salah tolong ditegur ya, karena Oke, makasih banyak ya bang ya. Kita mau lanjut diskusi dulu ya bang. cuman itu Kebetulan aja ya. ada. Makasih saya udah dikasih kesempatan. Rasanya pelong Kasih, banget Bang. sudah meminta maaf ke Bang Juma. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada Jor. Turunin Bang, turunin saya. Malam bang. Ya, ya malam Jor. Jor siapa itu? Malam semuanya. Iya malam. Ini Bang Juma, saya mau bertanya ini. Saya Kristen. Iya. Ini saya bertanya soal agama Muslim. Iya. Ini menyangkut Nabi Muhammad. Siap. Ini kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Iya. Biasanya yang bangkit itu bang, itu orang yang masih punya utang. Ya, jadi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya sudah selesai, mengajarkan, kemudian risalah Islam sudah selesai tugas beliau, ajarannya sudah tuntas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu diterangkan, janganlah kamu sekali-kali mengatakan atau mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah berjuang memperjuangkan Islam itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hidup, hanya jasadnya aja yang masuk ke liang lahat, tapi beliau itu hidup dan mendapat rezeki dari sisi Allah. Nah, kenapa kemudian Nabi Isa kemudian terangkat ke langit dengan jasadnya? Yang mengangkatnya itu kan Allah. Di sisi Allah itu 1000 tahun bagi kita, sehari bagi Allah. Berarti Nabi Isa untuk saat ini usianya di atas itu masih 2 hari bagi Allah. Nah, artinya ketika diturunkan kemudian di bumi, misalnya 1000 tahun ke depan, ukuran kita itu baru 3 hari. Nah, dia harus turun. Kenapa? Dia harus dimatikan. Dia harus mati selayaknya makhluk. Dia harus mati di bumi. Itu. Nah, kemudian tidak ada Nabi Isa yang di dalam pemahaman kami sebagai seorang muslim, tak ada itu Nabi Isa bangkit dari kematian, nggak ada. Yang bangkit dari kematian itu berdasarkan ajaran Yesus itu sendiri, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, yang keluar dari alam kubur, alam maut itu, yang keluar dari alam maut itu adalah Lucifer. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini adalah Lucifer, bintang timur, bang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12
nomor 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak diberikan sedikit pun tanda melainkan, kata Yesus, tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Jadi setelah 3 hari 3 malam, maka akan ada kebangkitan. Ya, bangkit ini siapa? Yaitu tadi anak manusia. Anak manusia ini siapa? Itu disebut bintang timur. Di dalam Yesaya 14 nomor 15. Itu jelas itu di sana. Demikian. Oh iya. Ini bisa satu pertanyaan lagi, Bang. Boleh, boleh. Ini apakah Nabi Muhammad mau naik ke surga, masuk ke surga? Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, Al-Quran surah Ali Imran, ya sahabat, Ali Imran ayat 169. Jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW itu naik ke langit. Jadi sebenarnya gini, di terjemahan asli, bahasa asli dari kitab saudara itu Uranon. Uranon itu artinya langit, bukan ke surga. Jadi Yesus itu diceritakan naik ke langit, naik ke langit, naik ke langit, bukan naik ke surga. Dia ke langit. Yesus tidak pernah ke surga, tapi ke langit. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga ke langit, sama. Ali Imran ayat 169. Jadi mereka ini di langit. Kalaupun misalnya nanti kita mengatakan bahwasanya harus surga, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW pun ketika ditanya kemudian di manakah siapakah yang ada di surga, maka haditsnya menerangkan bahwasanya yang ada di surga itu adalah nabi, orang-orang yang syahid, dan apa istilahnya itu anak-anak yang mati dalam keadaan masih bayi atau belum balik. Mereka semua itu ada di surga. Oh, iya. Bang, ini saya ada baca di Al-Quran yang kitabnya Bang Juma. Yeah. Ini orang tuanya Nabi Muhammad kenapa tidak bisa diselamatkan dari kematian? Oke. Orang tua yang dimaksud di situ itu bukan kedua orang tua Rasulullah, tetapi pamannya. Oh, pamannya. Iya. Tapi kenapa Nabi Muhammad minta didoakan? Nabi Muhammad SAW ketika dipuji, ya, ketika kami puji beliau, maka pujian kami itu kembali kepada kami sendiri. Barang siapa yang memuji beliau, menyanjung beliau, ya, mengucapkan ucapan-ucapan baik untuk beliau, maka ucapan baik itu akan kembali kepada kami. Apa itu? Berupa syafaat. Jadi bukan hanya Rasulullah yang kami puji, Yesus, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Abraham, seluruh nabi-nabi ketika kami mengucapkan namanya, maka kami selalu memuji beliau. Contoh misalnya Nabi Isa, ditambah alaihi salam, atasnya keselamatan. Pasti. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kiranya keselamatan atasnya. Alaihi salam, semoga keselamatan atasnya. Jadi seluruh nabi ketika kami ucapkan nama beliau, nama mereka, kami selalu menyanjung dan mendoakan dan memberikan pujian-pujian kepada mereka. Seperti itu, Bung. Jadi barang siapa yang mengucapkan salawat, artinya pemberkatan kepada beliau, maka mereka orang yang memberikan pemberkatan itu akan mendapatkan syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan. Ketika kemudian nanti di padang mahsyar tidak ada lagi penolong-penolong lain selain daripada Allah, maka Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka kami dianjurkan untuk perbanyak salawat supaya nanti Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan kepada kami. Seperti itu, Bung. Makasih Bang atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Selamat malam Bang. Wah, iya, malam. Ya, ini ada Jerry.
Selamat pagi. Jerry. Ya, selamat pagi. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen bang, Kristen bang. Baik, ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya bang, mungkin yang saya mau tanyakan, menurut Bang Juma, Nabi Isa dengan Yesus itu beda atau sama menurut ajarannya? Kalau menurut ajarannya Bang, itu adalah oknum yang sama. Menurut ajarannya ya. Karena Nabi Isa mengajarkan dirinya adalah rasul untuk Bani Israel. Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 juga mengajarkan dirinya untuk Bani Israel. Jadi ajarannya sama. Mengajarkan satu Tuhan, mengajarkan kemudian dirinya adalah rasul, mengajarkan diri mereka sebagai nabi, mengajarkan diri mereka sebagai hamba Allah. Itu sama. Ya. Oke, dipahami bang. Lanjut bang. Ada satu pertanyaan lagi bang. Oke. Yang saya ketahui di dalam ajarannya abang, di hari kiamat yang datang untuk menghakimi manusia itu Nabi Isa ya bang? Hari kiamat Nabi Isa menghakimi itu enggak ada. Cuman Nabi Isa yang dihakimi gitu loh. Nabi Isa dihakimi oleh Allah itu ada. Ditanya oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Itu ada tertulis bang. Itu ajarannya siapa bang? Itu di hari kiamat nanti Nabi Isa ditanya. Ya, ajarannya siapa bang? Maksudnya itu ajarannya Islam melalui Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Bisa disebutkan biar teman-teman bisa lihat. Saya lupa surah apa, intinya gini, wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas. Al-Maidah atau Al-Imran? Al-Maidah. Al-Maidah ayat 116. Silakan. Ya. Berarti bukan ya bang, yang ketika hari kiamat yang menghakimi bukan Nabi Isa itu ya bang? Bukan. Cuman Nabi Isa ini nanti akan mengingkari penyembahan akan mengingkari apa yang orang-orang dudukkan dirinya sebagai Tuhan. Bang Juma percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi? Iyalah pasti saya percaya bang. Terus ada dalil atau ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bolehkah Nabi dihujat atau? Oh nggak boleh, di Islam nggak boleh menghujat Nabi, nggak boleh. Nggak boleh menghujat Nabi, itu dilarang dalam Islam. Berarti abang merasa berdosa tidak ketika abang menyatakan bahwa Yesus itu bintang timur dan hal-hal lain lagi? Bukan saya yang mengatakan itu bang. Yang mengatakan itu adalah makhluk itu sendiri yang datang di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku bintang timur. Bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang makhluk itu sampaikan. Akulah Yesus tunas Daud yang adalah bintang timur. Itu tertulis di situ. Justru berarti gimana? Berarti dengan sendirinya abang menyangkal apa yang ditulis di dalam ajarannya abang, bahwa Yesus adalah Nabi Isa itu. Begini saudara, Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel itu dia mengajarkan dirinya sebagai Nabi. Tidak pernah dia mengajarkan dirinya. Kan tadi dari awal abang mengatakan bahwa abang mempercayai sebagai Nabi. Iya, memang dia Nabi. Ya. Tapi ada makhluk setelah Nabi ini terangkat ke langit, ya, muncul makhluk puluhan tahun setelahnya kemudian mengaku Yesus. Tapi itu bukan Yesus. Contoh konkret, baru 5 detik yang lalu, 5 menit yang lalu abang mengatakan Yesus inilah itulah. Apakah
abang merasa bahwa abang tidak menghujat Nabi. Yesus itu nabi sesuai pengakuan Yesus ketika datang di tengah-tengah. Berarti abang tidak percaya? Loh, tadi kan saya mengatakan dalam aspek pengajaran Isa dan Yesus itu sama. Iya, berarti abang percaya bahwa Yesus adalah nabi kan? Saya abang percaya kalau dalam bahwa Yesus yang mengakui dirinya sendiri nabi. Sekarang, poinnya seperti ini bang, yang saya mau tanyakan, yang saya mau ingin tahu dari abang, apakah abang merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang dalam ajarannya abang bahwa Yesus itu adalah nabi? Saya tidak pernah menghujat Yesus. Yang menghujat Yesus itu Kristen. Anda yang menghujat Yesus, bukan saya. Menurut pemahaman abang, menghujat itu seperti apa? Anda menuduh Yesus mati terkutuk, betul? Betul? Betul nggak? Menurut abang, ketika saya tanya dulu, apakah Anda menuduh Yesus mati terkutuk? Coba abang hentar ke kehidupan keseharian, maksud dari menghujat itu. Lah, Anda mengatakan Yesus mati terkutuk itu hujatan. Anda mengatakan Yesus mati dibunuh untuk dosa Anda itu hujatan. Anda mengatakan Yesus diludahin, ditampar, ditelanjangin, gantung di pohon, itu hujatan. Mana ada pernah kami umat Islam mengatakan itu? Kami mengatakan tidak sama sekali. Yesus tidak mengalami hal tersebut. Terus di dalam ajaran agamanya abang, kisahnya Yesus itu seperti apa? Beliau manusia yang suci. Beliau nabi. Beliau adalah nabi yang menyuarakan kepada Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai nabi utusan Tuhan. Dan dia tidak pernah dihinakan seperti dalam agama saudara. Di Islam itu begitu. Bahkan dikatakan di kami, oknum tersebut, yaitu nabi tersebut, terkemuka, terkenal, tersohor, ya, terhormat di dunia dan di akhirat. Itu di agama kami. Kalau di tempat kalian itu adalah makhluk yang paling hina itu. Bayangkan aja tuh. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, dosa membunuh, memperkosa, mencuri, itu ditanggung ke dia, dilemparkan ke Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia di mana seluruh dosa-dosa manusia ada sama dia. Berarti Yesus ini adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia. Berarti di agama Anda lah kemudian Yesus itu paling dihinakan gitu loh. Oke bang, sudah bang. Berarti dengan abang mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah Lucifer, itu tidak termasuk hujatan. Nah, di sini Anda tidak paham. Yang mengatakan Yesus itu Lucifer itu kitab Anda, bukan saya. Coba Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Nah, bintang timur ini pernah muncul di kitabnya orang Yahudi. Bintang timur itu gelarnya iblis. Berarti ada makhluk yang mengaku bintang timur, mengaku Yesus. Kebenaran Yesus mengaku di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, betul, muncul penyesat mengaku Yesus. Itu siapa? Bintang timur. Siapa bintang timur itu? Ya setan. Yang abang ketahui, yang abang ketahui tentang kisahnya Yesus atau Nabi Isa itu apa saja? Yesus itu terangkat ke langit. Setelah terangkat, muncul kemudian makhluk mengaku-ngaku Yesus yang bukan Yesus, tapi Yesus palsu. Oke bang. Lanjut, silakan. Itu menurut pemahaman saya, tidak memperbaiki. Bukan menurut pemahaman. Yesus mengatakan di dalam Matius, di dalam Matius 24, apa kata Yesus di sana? Di nota nomor 15 sampai nomor 27. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Itu loh. Sudah dipahami bang, biar teman-teman Kristen, Muslim bahwa nyimak dulu.
selamat malam semuanya. Ya. Shalom. Oke. Ya. Silakan. Shalom. Bang, mungkin satu lagi dari saya, Bang. Iya, Bang silakan. Yosi. Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi yang saya hanya mau pingin tahu saja. Apa itu? Pemahaman pengetahuan Abang kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus adalah nabi. Abang bisa beritahukan atau kasih tahu ke saya kira-kira Yesus sebagai nabi itu kira-kira ajarannya Yesus ketika dia masih hidup dan masih ada ketika Yesus melakukan pengajaran itu kira-kira apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran itu, Bang? Ya, dia mengajarkan atiullah wa fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Isa minta kepada Bani Israel untuk taat kepadanya. Itu tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Dalam Al-Quran dikatakan seperti bisa disebutkan itu. biar nanti saya bisa belajar. Saya juga ingin belajar, Bang. Di As-Sukruf ada, Surah Maryam juga ada, Al-Maidah ada, Ali Imran ada. Akhi Yusuf bisa ini? Ya, Akhi, maafkan saya kalau saya mengganggu. Saya lupa ayatnya. Yang pasti dia Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf 6263. Ya, Masya Allah. Tuh, supaya beliau nggak tidur. Tuh, ada tuh. Ya, lanjut bang. Saya pingin tahu saja. Ya. Nabi Isa itu mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya ya, bukan kepada yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Itu mengatakan bahwasanya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Yesus itu minta untuk ditaatin, bukan disembah, tapi ditaatin. Coba Anda baca di dalam Lukas 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian di dalam Yohanes tidak usah disebutkan dalil Kristen, Bang. Saya mengerti. Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu minta dirinya untuk ditaatin. Oke, Bang. Oke. Berarti dalam hal ini Yesus dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama, Bang. Nabi Muhammad diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel saja. Sama seperti Yesus. Yesus yang asli mengaku hanya untuk Bani Israel saja. Tapi Yesus yang palsu mengajarkan untuk menyembah dirinya kepada seluruh umat manusia. Itu berbeda. Yesus asli dan Yesus palsu itu beda. Silakan. Kalau memang oke, Bang. Tapi kalau memang Abang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, umat Israel, kenapa Abang harus mengakui sebagai nabi? Bahwa itu adalah nabinya Abang? Bukan, itu bukan nabi saya. Itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, bukan diutus kepada saya. Tetapi Bang. Berarti bukan nabinya Abang ya? Itu bukan nabi saya, itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman kepadanya bahwa dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi saya bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi. Bang. Iya. Oke, Bang. Tapi ini mungkin salah, Bang. Minta maaf kalau salah. Iya. Tapi saya pernah mendengar bahwa di dalam Al-Quran mengakui ada 20 nabi, di dalamnya ada Nabi Isa. Kalau salah Abang sampaikan. Kami beriman, wajib hukumnya kami beriman kepada kenabian beliau, di mana beliau adalah nabi untuk Bani Israel. Sama seperti saya percaya kalau misalnya Osama bin Laden itu adalah presiden, pernah jadi presiden untuk bangsa atau negara Amerika. Saya percaya, tapi bukan presiden saya. Cuman saya percaya dia pernah menjadi presiden untuk Amerika. Saya percaya. Saya beriman kepada itu. Saya percaya bahwa Osama bin Laden, siapa?
Bukan Osama. Bin Laden. Lanjut bang, lanjut Bukan, bang, bukan, lanjut. bukan. Lanjut, Obama. Dia Sorry. Biden. Ya, Obama itu pernah jadi presiden untuk Amerika. Saya percaya, tapi bukan Ya, ya. berarti dia adalah presiden untuk saya. Ayo, saya bukan agama Kristen yang ngaku-ngaku nabinya orang sebagai nabinya. Jadi Barack Obama itu adalah saya percaya sebagai mantan presiden Amerika, tapi bukan presiden saya. Sama seperti Nabi Isa, saya percaya Nabi Isa itu adalah nabi untuk Bani Israel, tapi bukan untuk saya. Gitu loh. Kenapa Anda tertawa? Tidak bang, maksudnya kan saya hanya mau ingin tahu saja. Iya, Anda sudah tahu kan? Ya, kami ingin tahu saja pemahaman abang tentang ajaran dan keimanan dan keyakinan abang. Ya itu keyakinan saya. Nah sekarang Ya, saya boleh balik nanya nggak satu pertanyaan? Ya bang. Oke. Ada nggak Yesus mengaku diutus untuk orang Indonesia? Ya. Bagaimana bang? Lanjut bang, ulang bang. Ya. Coba tanya balik. Ada Tar dulu Yasin, tar dulu Yasin. Tidak usah. Itu pertanyaan saya. Iya. Dengar teman-teman semua, tidak usah. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, litubayyina linnas, dalilnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nah kalau Yesus ada nggak diutus untuk orang Indonesia? Karena setahu saya Yesus mengaku hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ada begitu. Oh begitu ya bang ya. Jangan mengganggu sih. Saya tidak membantah pemahamannya abang. Itu kan ajarannya abang yang dituliskan. Jadi lu lagi ditanya. Diam dulu bang. Ada tidak pengakuan Yesus bahwa dia diutus untuk orang Indonesia? Ada nggak? Diam dulu bang. Kenapa? Kenapa kalau kau ditanya kau pura-pura gila? Kenapa? Bukan, saya tidak pernah pura. Diam dulu, jangan panas ya, dulu. Jawablah. Iya, saya menjawab. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab, tapi tolong saya mau sampaikan satu. Bahwa tujuan saya naik masuk room mau tanyakan ke Bang Suma apakah mengenal Yesus itu adalah Nabi Isa tidak, dan apakah Bang coba merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang adalah Nabi Isa? Mati meja. Orang gila. Yang menghujat itu kalian Kristen, yang menghujat Yesus itu kalian, bukan saya. Saya justru mati-matian membela Yesus. Bayangkan aja tuh, saya katakan bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang dibunuh, bukan Yesus yang digantung, bukan Yesus yang ditombak, bukan. Tapi itu adalah orang lain. Nah, begitu juga yang kalian sembah, yang mengaku Lucifer itu, yang mengaku bintang timur itu juga bukan Yesus, tapi itu adalah iblis. Oke bang. Abang menyebut. Matilah kau, ditanya kemana-mana. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah Yesus mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau iya, mana dalilnya? Kalau tidak, saya kasih dalil. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran surah As-Saf mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Itu ucapan Nabi Isa. Ucapan Yesus juga sama. Nah sekarang ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk kalian orang Indonesia ada enggak? Bang, saya jawab bang. Abang jawab yang saya dulu bang. Jawab saya dulu. Apa sih? Kan tadi saya sudah jawab bang, beberapa pertanyaan saya sudah jawab. Tapi kalau masih ada silakan, satu pertanyaan lagi silakan. Ayo bang, silakan satu pertanyaan lagi. Terlalu banyak pertanyaan bang. Kau belajar dulu bahasa Indonesia lah. Terlalu banyak pertanyaan yang mau ditanyakan bang.
Saya cukup satu aja bang yang tadi. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya diutus untuk orang Indonesia? Ketika Yesus terangkat ke surga, Ketika dia mengajar bang, ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun itu, ada nggak dia mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau tidak, berarti ya kalian ini penumpang gelap. berarti abang juga harus hapus di dalam Al-Quran abang yang menyatakan bahwa Yesus adalah nabi. Dia nabi untuk Bani Israel, Cak Ayu. Bukan nabi untuk orang Indonesia. Untuk Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya Bani Yakub, anaknya Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Dari semua pertanyaan saya tadi bang, saya belum puas bang. Saya bukan alat pemuas dan saya rasa akal Anda tidak akan sampai kepada poin jawaban saya. Karena setahu saya, kalau berbicara agama, Kristen tidak pernah menggunakan akal kalau membahas agamanya. Tapi giliran membahas agamanya orang, baru pakai akal. Saya tidak bahas agamanya abang. Oh, jadi yang tadi yang Anda pertanyakan itu agamanya siapa? Saya hanya pastikan abang, karena saya dari apa yang disampaikan oleh abang itu hujatannya ke Nabi Isa yang abang yakini bahwa adalah Nabi. Di mana saya menghujat? Kapan saya hujat? Di mana hujatan saya? Saya mengatakan Kristen menyembah bintang timur, itu fakta. Menyembah iblis, Lucifer, itu fakta. Itu bukan menghina, Bung. Selayaknya saya mengatakan Pak Bom Bom bau, itu bukan menghina. Itu fakta, wong dia makannya babi kok. Orang makan babi itu keringatnya bau babi. Itu fakta itu. Nah ini yang tidak bisa dipakai. Apanya? Tabiat kelakuan. Coba aja Anda punya tetangga suruh makan babi. Habis itu Anda main bola sama-sama. Kalau tidak bau nauzubillah katiaknya, jangan sebut saya Zuma. Tidak bisa bang, tidak bisa, tidak bisa menyanyi kepercayaan kami, keyakinan kami, iman kami. Itu bukan keyakinan, itu beda bang. Maksudnya bau badan. Saya kan mengatakan Kristen itu menyembah Lucifer bintang timur. Apa yang salah? Faktanya memang begitu. Menurut kepercayaan kami bang, apa yang keluar dari mulut itu dia dari hati. Terus? Dari cara abang menyampaikan, dari cara abang berkata-kata, kami sudah bisa menilai, terlebih saya sudah bisa menilai. Iya silakan, itu hak Anda berbicara. Pertanyaan saya bagaimana? Dilupakan aja. Itu tadi sudah dijawab bang. Gak pernah. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kau ke bangsa lain. Pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku, termasuk bangsa Indonesia bang. Oh, Anda salah kalau begitu. Anda muridnya Yesus orang Indonesia. Salahnya ada bang. Salah Anda. Di mana bang? Ada banyak hal yang harus Anda lalui di situ kalau Anda berbicara mengenai Matius 28. Yang pertama Matius 28 itu berakhir dari data nomor 15-nya saja. 16 sampai 20 itu tidak ada, dari manuskripnya itu nggak ada, itu penambahan saja. Yang kedua, Yesus Yesus minta untuk menjadikan orang menjadi muridnya, bukan menjadikan orang menjadi hambanya. Bedakan antara hamba dengan murid. Jadi hamba-hamba di kelas itu nggak cocok. Yang benar adalah murid-murid di kelas. Begitu bang. Yang ketiga, orang Yahudi kalau berbicara mengenai bangsa-bangsa itu berbicara tentang 12 suku mereka. Dia di luar bangsa.
Di luar bangsa Israel itu tidak dianggap bangsa. Itu dianggap bidat, dianggap guguk, dianggap serigala. Gitu loh Bang. Jadi kalau dibilang beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, maksudnya itu ke-12 suku. Nah, sementara Anda bukan bagian dari salah satu dari 12 suku bangsa Israel, enggak. Oke, ada beberapa poin yang saya catat Bang yang tadi sudah dikatakan, sudah disampaikan tadi. Ya, menurut saudara, hamba dengan murid itu sama atau tidak? Beda. Beda. Hamba itu pelayan. Nah, hamba itu adalah ciptaan atau budak dari penguasa. Itu. Sedangkan murid beda. Nah, Yesus minta ajarkan supaya seluruh bangsa Israel itu jadi muridnya. Ya, bukan termasuk bangsa Indonesia jadi murid, Bang. Oh, nggak bisa. Yang jadi murid, ya, bangsa yang dimaksud itu adalah Bani Israel saja, bukan bangsa Indonesia. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10:16, masih ada lagi domba di luar kandang yang ada di sini. Domba yang dimaksud di luar kandang itu adalah Bani Israel yang di luar Yerusalem. Gitu. Bukan Anda kan bukan Bani Israel. Waktu Bang nanti saya pelajari lagi di dalam Quran itu kira-kira ajarannya. Kok larinya kalau Quran belajar? Dalam Yesus, dalam hal ini Nabi Isa itu kira-kira seperti yang disampaikan oleh Abang atau tidak? Kalau Yesus, Bang, ya. Iya. Kalau Yesus, kalau makhluk yang mengaku Yesus itu ya bisa jadi seluruh Indonesia, seluruh bumi ajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi itu bukan Yesus yang asli. Itu Yesus yang ngaku-ngaku aja Yesus. Jadi mulai sekarang saudara harus berpikir bahwa ternyata Yesus itu ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu, gitu Bang. Itu kalau menurut keyakinan kami Bang, Yesus itu adalah satu. Dua Bang. Nah, kalau dua tolong disampaikan. Yang satunya yang mana yang diserupakan itu Bang? Di dalam Matius 24:24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan memiliki tanda-tanda dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Tidak, maksudnya Abang yang katanya Yesus itu diserupakan itu yang mana Bang? Kalau terkait dengan diserupakan itu yang mati digantung. Itu siapa Bang? Itu pengganti Nabi Isa. Yang digantung itu siapa Bang? Penggantinya Nabi Isa. Wah, bagaimana ya? Kok kalian katanya menurut pemahamannya Abang, Yesus itu diserupakan ada dua yang digantung itu bukan Yesus. Iya, betul. Tapi kalau tidak ditulis di dalam kitabnya Abang bahwa yang diserupakan itu siapa? Oh, tidak penting. Tidak penting. Berarti cuma asumsi Bang? Bukan asumsi. Poinnya sudah sampai bahwa Nabi Isa diselamatkan. Kan intinya tokoh utama kan Nabi Isa. Nabi Isa itu tokoh utama pada saat penangkapan. Nah, tokoh utama diselamatkan. Mau yang menggantikannya itu Pak Bom, yang menggantikannya itu siapapun, itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Berarti abang harus belajar dari kami. Karena yang ditulis di ajarannya Abang, di kitabnya Abang itu cuman sepintas saja, hanya garis besarnya saja Bang. Kalau di dalam kitabnya kita detail Bang. Nah, kalau di kitab saudara kisahnya Nabi Isa yang tadi Abang katakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama. Iya, yang digantung itu adalah orang terkutuk. Yang menggantikan Yesus itu kan orang terkutuk. Tidak, yang poin yang saya mau
dengan apa saya mau katakan ke abang, sampaikan ke abang bahwa menurut ajaran dan pemahamannya abang bahwa Yesus itu ada dua diserupakan. Jadi begini saudara, yang harusnya ribut ini adalah umat Islam dan Yahudi, bukan Kristen. Kristen ini kan penumpang gelap. Kalian itu maksudnya agama kan dari agama supaya saya percaya kepada abang bahwa apa yang dikatakan oleh abang itu adalah benar, itu tolong dijawab. Al-Quran Karena yang saya tahu dan saya yakin benar bahwa Yesus yang ditangkap, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga adalah Yesus yang sama, Nabi Isa yang sama, satu orang. Kan begitu caranya belajar. Sekarang begini, penulis-penulis kitab saudara pada saat kejadian ada nggak hadir pada saat kejadian penyaliban? Bagaimana bang? Penulis kitab saudara ada nggak hadir pada saat penyaliban? Terus penulis kitabnya abang hadir tidak? Kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah yang maha melihat. Ya, ada yang tahu tidak ketika wahyu itu diturunkan? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Berarti sama saja bang, berarti sama dong bang. Oh, berarti Anda sudah mengakui bahwa kisah para rasul atau cerita-cerita Paulus dan teman-temannya ini itu adalah cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan gitu? Bisa saja. Yang abang percaya bahwa wahyu dari Tuhan itu bisa saja bukan wahyu juga. Kan tidak ada orang. Tidak ada dari mana? Terus dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang kejadian itu? Bisa saja belajar dari kan Injil kan sudah ada. Ya, kan mana kebanyakan di dalam Quran itu kan sebagian besarnya hampir mirip dengan Alkitab bang. Mana buktinya ceritanya? Nabi Muhammad SAW belajar Bible. Jadi kalau abang mempertanyakan kisahnya Yesus orangnya ada tidak, saya bisa pertanyakan ke abang juga. Tidak begini. Kitabnya abang, apakah ada orang kan katanya Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa, iya kan bang? Berarti orang-orang yang menulis itu kan tidak ada juga. Nah justru karena itu. Ya. Berarti sama dong bang. Berarti seharusnya sama. Abang itu jangan tidak perlu dipertanyakan. Loh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sekarang permasalahannya begini, penulis kitab saudara ini sumbernya dari mana? Matius adalah murid Yesus. Itu murid Yesus kan menurut saudara. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran dan salah satu isinya adalah pemberitaan tentang penyaliban itu dari langit. Bukan dari orang-orang. Sementara yang tahu dari langit siapa bang? Dia nggak belajar, dia tidak pernah melakukan penyelidikan, dia tidak mengerti bahasa Ibrani, dia nggak mengerti bahasa Yunani. Seketika saja dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada para sahabatnya, aku didatangi oleh Roh Kudus, dia mengatakan begini bla 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 bla. Sahabatnya menghafal. Sebelum sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad percaya kepada siapa bang? Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi belum datang wahyu kepada mereka. Nabi Abraham bertahanus, Nabi Abraham juga mencari Tuhan. Beliau juga mencari Tuhan. Tapi kan begini bang, abang mengatakan bahwa Nabi Abraham. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Nabi Muhammad tanya dibego-begoin dirinya, dan ditanya balik nggak bisa jawab. Nabi Muhammad abad ke-6 bang. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Nabi Abraham itu kan sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Kita semua sama bersaudara. Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui, maha menyaksikan itulah yang mengilhamkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau menceritakan apa yang diwahyukan oleh Allah pada dia. Berbeda dengan penulis kitab saudara.
Penulis kitab saudara katanya murid, betul? Oke bang. Nah, kalau tidak, maksud saya supaya Kamu tuh nggak pernah. abang jangan mempertanyakan hal itu. Loh, nggak bisa bang. Sekarang kalau kita berbicara mengenai informasi yang Anda imani itu berasal misalnya dari Matius. Dari mana Matius tahu kejadian itu? Sama, saya tanyakan ke abang, sama pertanyaannya sama, saya kembalikan ke abang. Kalau saya dari pewahyuan, kalau Matius? Apakah abang yakin bahwa itu betul-betul wahyu? Loh, saya bertanya ke iman saudara, jangan kayak ular beludak. Tidak, bukan Saya masalah tanya, ular beludak, bang. Matius menulis cerita-cerita tentang Yesus itu dari mana dia tahu? Wahyu juga. Host Dia pendeta. juga wahyu. Host pendeta, host. Ntar dulu, ini selesai satu dulu nih. Kalau Matius menerima wahyu berarti Matius nabi. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Matius nabi, bang. Nah, kalau begitu dari mana hasil tulisannya ini dari mana? Jawab Matius adalah murid Yesus, bang. Masa dengan kata murid Yesus aja? Memang kitab Matius itu kapan ditulis? Ketika Yesus mengajarkan, mereka ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Ketika Yesus mengajarkan, Matius menulis. Penulis Matius menulis. Di mana buktinya? Sekarang nggak ada ilmunya banyak. Ya, kapan? Kapan Matius itu menulis? Udah cuci kaki besok ke sawah. Udah ya. Hilang. Jurus menghilang, pemain sulap, Jos. SCC apa itu? Matius itu, kitab Matius itu ditulis ya berkisar tahun 60-an. Gurunda. Ya. Kayaknya kita harus bilangnya buku Matius. Ini ada suara musik. Iya. Iya. Buku Matius itu ditulis di tahun 60-an sampai tahun 66. Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Nah, saya ingin tahu dong, kalau itu adalah murid Yesus, Matius itu adalah murid Yesus. Kita lihat ketika penulisan diperkirakan ini noise-nya terlalu kencang ke kuping di tahun 60 sampai tahun 66, dia murid. Katanya gitu. Bagaimana seorang murid, apa alasannya murid ini? Dia sesama dengan Yesus, setelah Yesus terangkat 30 tahun baru menulis. Apakah dia menghafal? Karena semua pengajaran Yesus telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Saya ulang, sebelum Yesus terangkat ke langit, semua ajarannya sudah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan kitab Matius itu konon itu juga belum tentu benar. Dituliskan tahun 60 sampai tahun 66. Berarti ada waktu rentan antara tahun 33 sampai 66. Itu berapa tahun jarak itu, rentang waktunya? 30 tahun, 33 tahun. Pertanyaan saya, ini Matius, penulis Matius, apakah dia penghafal? Tentu tidak. Nah. Pengarang. Ya. Kalau pengarang Izin. rasional, masuk akal. Kalau pengarang. Tapi kalau penghafal mana ada tradisi penghafal? Coba di mana dikatakan? Gurunda izin, Gurunda. Moderator jangan naikin dulu Oten ya, moderator. Gurunda ada salam dari adikku tersayang. Iya. Salam balik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Matius itu dituliskan di tahun 60-an. Lukas dituliskan di tahun 80-an. Menurut tradisi mereka. Surah-surah Paulus mulai tahun 50-an. Pertanyaan saya, di dalam kata Yohanes, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes, yang juga bukan Yohanes, itu jelas dikatakan bahwasanya Yesus telah menyampaikan segala firman yang telah diterima dari Tuhannya untuk ia sampaikan. Jadi sebelum terangkat ke langit, segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada murid. Nah,
kalau mereka ini adalah murid-murid Yesus, berarti tradisi yang mereka gunakan ini tradisi apa? Hafalan. Tradisi. Kalau hafalan, kasih bukti. Kalau metode sanad, kasih bukti. Metode sanad itu artinya mata rantai penyampaian. Yesus mengatakan kepada Dinda Kores. Dinda Kores kemudian bertemu dengan Bang Handi. Bang Handi ketemu dengan Kurismoto. Dinda Kurismoto. Kurismoto bertemu dengan Bunda Rahma. Bunda Rahma ketemu dengan Ahli Yusuf. Ahli Yusuf bertemu dengan Dinda Ardiansa. Ardiansa bertemu dengan saya. Saya menulis. Kalaupun itu terjadi mata rantai kayak begitu, apa yang bisa dijadikan dasar pijakan bahwa Dinda Ardiansa ini orang yang bisa dipercaya? Hafalannya betul. Benar-benar dia bertemu dengan Bang Handi. Ketika dikatakan benar betul, maka apa yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Bang Handi ini adalah orang benar? Dia ini adalah orang yang bisa dipercaya. Siapa aja yang meyakini bahwa dia orang benar? Siapa saksinya? Sampai kepada Dinda Pera Estar, informasinya siapa yang kenal orang ini? Apakah dia orang jujur? Apakah dia orang terpercaya? Sampai ke situ dia terima dari Bunda Ram. Bunda Ram lagi dipelajari. Ini siapa bapaknya, siapa mamanya, dari mana dia lahir, tahun berapa dia lahir, kapan dia ketemu dengan Dinda Ardiansa, Dinda Pera, kapan dia bertemu dengan Kurismoto, sampai kepada Yesus. Harus diselidikin. Kalau benar-benar valid, baru disebut sebagai pemberitaan sahih atau sah. Tapi kalau tidak, diantaranya ada pendusta, ada pembohong, atau ada yang tidak kesampaian, tidak pernah bertemu, tidak pernah menjadi guru dan murid, maka terputus, berarti doif, lemah. Kalau sama sekali tidak pernah bertemu Yesus, maka dia maudhu. Apa itu? Palsu. Nah, Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Penulis Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Tidak pernah. Tidak. Penulis Yohanes pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Penulis Lukas pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Jelek kali suaramu. Paulus pernah nggak bertemu langsung dengan Yesus? Nggak pernah. Pengarang penulis Petrus pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kitabmu itu maudhu. Maudhu itu artinya apa? Palasu, baletunu. Balik nafsu. Balik nafsu ya. Jadi nggak pernah ketemu dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mana? Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangan mereka sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Itu fakta. Siapa yang berani mengatakan dan menuturkan kepada kita hari ini adanya sanad kesinambungan mata rantai informasi kepada Yesus, sampai kepada Lukas, sampai kepada Paulus? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Nggak ada. Cuma iman. Cuman percaya aja. Itu modal kalian. Itu modal kalian. Akulah Alfa dan Omega. Coba, mari kita runut, kita buktikan. Apakah betul ini anak Maria yang mengatakan ini? Mana buktinya? Ada. Ada bisa. Sama seperti hadis sahih. Ada. Tidak bisa, nggak ada yang bisa itu. Nggak ada. Saya boleh taruhan. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan mata rantai pemberitaan Yesus sampai kepada Pulau Patmos, saya boleh taruhan, kepala saya boleh ambil, simpan di gereja, ambil kepala saya. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan sanadnya, mata rantai pemberitaan, jaringan pemberitaan dari Yesus pindah ke Sipulan, Sipulan pindah ke Sibece, Sibece pindah ke Lai, pindah ke Baco, Baco pindah ke Jureja, Jureja pindah lagi ke Masatilu, Masatilu lagi kembali kepada nulisnya. Kalau ada, kepala saya ambil. Ambil kepala saya, simpan di gereja. Kalau ada,
tapi tidak akan pernah Anda temukan. Berarti kalau begitu ini apa? Oh, dia hafal Bang Syuma. Nenek lu kiper, hafal pula. Mana bukti kalau dia menghafal? Ada pendarasan, ada. Ada mangkul di situ, ada? Nggak ada. Lah kalau begitu, pewahyuan dong, dia nerima wahyu dong. Iya, nerima wahyu. Berarti dia nabi. Berarti ada nabi di Pulau Patmos. Nah sekarang permasalahannya nabi apa ini? Asli atau palsu? Kan Yesus mengatakan akan muncul nabi-nabi palsu. Sekarang kalau mata rantainya tidak dari Yesus, berarti menerima wahyu. Kalau menerima wahyu berarti dia nabi. Nabi dong dia. Kalau bukan nabi berarti karangan. Berarti Anda harus milih. Dia nabi atau dia pengarang? Atau dia penghafal? Mana yang betul? Oh, penghafal Bang Suma. Nenek lu kiper, mana ada penghafal? Orang pendetamu aja di zaman modern aja nggak ada yang hafal kitab wahyu. Apalagi zaman tahun 90-an sampai tahun 100. Mana ada. Jadi Kristen yang cerdas pasti meninggalkan agama ini, agama mereka. Pasti. Ini kok ada tiba-tiba ada tulisan kayak gini. Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Mana mata rantai pemberitaannya ada? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Seperti kita di ilmu sanad, ilmu hadits, itu ada. Siapa yang menerima, sampaikan kepada siapa. Kemudian disampaikan kepada siapa. Itu tahun berapa, kapan dia lahir, tahun berapa dia lahir, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya. Ini Lukas nama bapaknya siapa? Ada yang tahu? Woi! Ada. Lupus. Lukas ada yang tahu bapaknya siapa? Lupus. Markus ada yang tahu nama bapaknya? Nggak ada. Nggak ada. Penulis Matius ada yang tahu nama bapaknya? Nggak ada semua. Penulis Yohanes ada yang tahu nama bapaknya? Bom. Nama Paulus, bapaknya Paulus ada yang tahu? Nggak ada. Mungkin Gurunda. Mungkin mereka anak yatim semua. Fiktif semua, Gurunda fiktif. Wah parah ini. Gua kan masih mending anak yatim. Fiktif. Gelap gulita. Anak yatim juga ada nama bapaknya Kale. Oh iya. Nah berarti benar saya Gurunda fiktif. Benar nggak Gurunda? Bukan fiktif, penulis itu ada. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 79. Ada penulis itu, bukan fiktif. Ada. Masalahnya ini, dia nabi palsu atau bukan? Itu permasalahannya. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu artinya akan banyak oknum yang mengaku menerima pewahyuan. Selesai kita kan? Betul? Betul. Betok palu. Betok palu. Itu. Nah, terus apa nubuatannya kemudian tertulis Ulangan 18:20? Ada yang tahu nggak? Itu dibantai kalau nggak salah itu Gurunda. Ulangan 18. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani berkata demi namaku, ayo. Tapi itu bukan dari aku. Apa kata Tuhan di sana? Nabi itu wajib hukumnya mati. Itu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengatakan atau mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Kayaknya ada yang bangga, oh dia rela mati demi memberitakan Yesus yang adalah terang dunia. Dia rela apa kucu? Rela apa? Rela apa? Rela apa? Rela mati ya. Cambuk Gurunda, cambuk. Itu sudah dinubuatkan Ulangan 18:20. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang tidak pernah kuperintahkan, maka nabi itu harus mati. Mati. Coba ada ndak dari nabi-nabi mereka ini yang hidup normal atau mati normal? Ada nggak? Ada nggak? Yeremia 23:15. Semuanya mati, mampus secara mengenaskan.
Itu fakta. Diracun. Gitu ya teman-teman. Tadi waktu saya masuk di Komal penyembah Lucifer Bintang Timur, pertanyaan saya itu sederhana aja. Tolong teman-teman, ketika Yesus hidup selama 33 tahun, ending penginjilannya itu di usia 30 sampai 33. Selayaknya Yohanes 1 nomor 43, Yesus memberikan legitimasi kepada Filipus. Filipus, kadio ikutlah denganku. Baik, paman. Nah, ikutlah dia ke Galilea. Apa tujuannya? Memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, Filipus menuliskan kitabnya tapi ditolak, iya kan? Paulus menuliskan 13 kitab. Yang satu kitab Ibrani kan tidak diketahui sampai hari ini siapa pengarangnya, penulisnya. Maka saya bertanya, selama 3 tahun masa penginjilan Yesus, adakah Yesus memberikan indikasi atas kerasulan Paulus? Wah, satu kampung panik, histeris. Nah itu memang adalah kartu as, kartu yang mematikan buat mereka. Selama 3 tahun ada nggak Yesus pernah mengajarkan tentang Paulus? Di mana? Di Kisah Para Rasul. Tuyul Kisah Para Rasul itu dituliskan di tahun 80-an. Jadi bagaimana mungkin kemudian itu bisa dijadikan patokan? Apalagi Lukas ini adalah asisten. Ini Gurunda, bukan di KPR. Yohanes 16:13. Yeay. ada lebih parah lagi itu kalau dikatakan seperti itu. Artinya berbicara ini Roh Kudus ada aja. Enggak, itu hanya mimpi. Yang datang setelah Nabi Isa atau Yesus dalam kitabnya mereka itu ya Nabi Muhammad, bukan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sekali itu yang materi-materi Facebook yang pernah saya uraikan panjang lebar di akun di Komalnya ini. Facebook itu di Sang Pencerah terkait dengan Yeremia 28 itu yang kemarin saya bahas. Itu loh. Wih, mamahnya anak. Assalamualaikum adik ipar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyapa adik ipar kok Gurunda cuma yang ngegas ini Bang Kores. Kenapa adik Gimana ini? Kakak ipar. Kalau saya adik ipar dong. Oh, Kang Kian Santang tua ya? Iyalah udah tua saya. Baru 30 Kakak ipar tahun. kemana aja? Gurunda kangen. Gurunda kangen. Aku di sini. Kamu kemana aja? Kalau Bade mau naik, turun pakaian Santang. Bade mau naik? Enggak naik di bawah. Wah, nggak dibalas, diketikan Gurunda. Lagi ngambek berarti. Wah, itu Gurunda nggak tidur malamnya. Ngantuk, cekrudut. Bang Handi. Tidur juga dia. Iya. Bang Handi ada adik ipar Bang Handi. Iya dari tadi kan Pak Dedi bawa. Kangen katanya Gurunda. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Saling mendoakan kita semuanya. Beliau. Emang Gurunda nggak kangen Gurunda? Ya kangen lah pasti. Oh, balas Gurunda, nggak ngambek ternyata kangen juga. Tuh balas di bawah. Balas tuh. Kalian ini kayak mencomlang. Bukan Bang Handi itu, Gurunda Bang Handi itu intinya. Iya. Bang Handi mah penghulu jatuhnya. Penghulu. Betul. Masya Allah, luar biasa ini ya teman-teman. Syukran. Cie ada yang ngasih lope Bang Kores. Lihat ini, lihat nih.
Jazakallah khair Kakak Ipar. Lihat nih nanti ngabisin HP Lope yang buat Gurunda. Lihat aja deh. kita sudah biasa. Kita udah kenal lama. Kalian aja belum tahu beliau. Udah dong, udah tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak De cantik. Waalaikumsalam. Awi kasih aja na ya kasih. Aja kasih aja na. Terus kasih na indok napea, indok napea mapea pea. Indok napea mapea pea. Tutup dulu YouTube di. Ye, tutup dulu YouTube. Bisa tonji. Oke, untuk yang ada di Celebes Channel sekian dulu ya. Karena nggak ada lagi jam 2 pada mau istirahat, mau ngobrol santai aja. Woi, Carlo Kaihena, batu Hajar Aswad, gua lemparin kepala Tuhan lu, pecah kepala Tuhan lu. Mati. Pecah kepala Tuhan lu. Kejam kali Bang Kejam Torres. kali. Jangan kepalanya lah. Ibu jari kakinya aja tindis pakai batu Hajar Aswad. Kalau tidak kencing. Itu ada kemarin Bang yang mualaf, ceritanya menarik gitu. Pada saat dia itu lagi mencari, dia lagi kosong, pikirannya lagi kosong lah, tidak punya satu kepercayaan apapun juga. Akhirnya masuklah misionaris Bang. Begitu masuk misionaris, dia pelajari yang namanya Bible. Dia belum kenal Al-Quran nih, belum. Nah terus pada saat dia diperintahkan untuk berdoa ke patung Yesus itu, kan ada patung Yesus. Pada saat dia berdoa, patungnya tiba-tiba roboh Bang. Kata dia, waduh, ini kalau kena kepala gue mati gue ini. Ini salah ini, agama salah kata dia gitu. Kalau kena kepala gue mati. Akhirnya dia mencarilah agama yang lain. Ketemulah sama Islam. Kan abang yang nyahadatin dia itu. Kan ceritanya seperti itu Bang. Orang itu pada saat berdoa. Nah, Dewa sih ingin menanggapi pernyataan abang yang mengatakan apa sih? Saya pengen istirahat, saya pengen duduk santai. Oh, enggak bisa Bang. Dakwah itu sifatnya wajib. Tidak bisa. Kita tahu ya, Bang Juma di sini banyak kegiatan, terlalu banyak tenaga yang dibuang sama beliau gitu kan, hanya dengan dakwah. Luar biasa beliau ini. Sampai-sampai beliau pernah bilang ke Dewa, beliau sampai telat makan, kurang makan, siang tidak makan, sore tidak makan, malam tidak makan. Itu cerita ke Dewa loh seperti itu Bang Juma. Jadi benar-benar buat debat. Tetapi untungnya dia sarapan 5 piring. Itu ya Bang ya. Jadi bisa nabung sampai malam. Gitu. Betul tidak Bang seperti itu ya? Iya, betul. Pagi-pagi dia sarapan 5 piring gitu ya. Nabung jadinya, Wak, saya nabung. Itu masih mending Bang Deo. Akhi Ardiansah, makan Senin, bayarnya Kamis. Wah, masih mending itu. Iya. Dan yang namanya dakwah itu, walaupun ada orang yang lebih baik daripada Bang Juma gitu ya, nggak akan pernah tergantikan Bang. Nggak akan pernah tergantikan Bang Juma itu, sosok Bang Juma itu. Dan yang namanya dakwah itu kan kita sampai mati Bang. Tidak ada kata-kata yang namanya istirahat. Contoh siapa? Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Tidak pernah bosan mengingatkan anaknya yang tersesat. Nuh alaihissalam terus mendoakan sampai akhirnya Allah tenggelamkan di Kanaan. Betul tidak? Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti memperingatkan istri yang membangkang sampai akhirnya Allah binasakan istrinya bersama kaum Sodom. Terus, siapa yang ngorok ini? Siapa yang main bass? Waduh Bang Handi nih. Bang Handi capek. Oh, nyampe Borobudur ini orang bener. Udah nyampe Borobudur itu. Ya intinya sih begitu Bang. Izin Bang Ardi buka WA Bang Ardi. Sama gini juga Bang Deo, kalau misalnya Gurunda nih ada yang mau menggantikan, udah nggak bisa gitu. Gurunda Zuma, Zulkifli M Abbas, nanti diganti nih, ada penerusnya, Zulkifli M Abis, Abis sudah satu. M Abbas nggak bisa.
Makanya kan Dewa bikin kaos itu kan kalau misalkan gambarnya Dewa doang pasti nggak laku. Dijamin sama Dewa apa nggak laku. Maka dari itulah Dewa sandarkan Bang Juma. Jadi Dewa numpang terkenal sama Bang Juma gitu loh Bang. Dan ini boleh ya dibuka ya untuk kaos bulan depan. Boleh iklan Bang ya. Sekarang kan nggak ada ini ya. Sekarang lagi santai. Baru Dewa. Kamu kan cuma bersaingan sama AA. Saing yang sehat. Toh? Siap Bang. Iya. Mudah-mudahan laris. Silakan. Amin. Besarin host. Ini kembali. Mantap. Lihat tuh. Gurunda ada petir ini siapa? Ini Dewa ini. Oh Ini alah. Dewa. Ini temanya sensei. Anjir, curang banget ini kurus ini. Ini Wah, Gurunda lihat. Ini Uniripa. Jadi temanya sensei ya. Saya pesan satu Bang Dewa. Bang Dewa saya pesan satu. Nah ini Foto kaosnya- Gurunda sama Mbak De. Boleh kalau Bade mau kirim foto ke Dewa nanti Dewa bikinkan. Nah ini Dewa numpang terkenal Bang sama Bang Juma ya kan. Nah ini dibikin hook sama Dewa. Buset. Ini Uniripa. Ya. Pakai kacamata ini buta. keren nih. Minta dong katanya tuh Mbak De tuh, Mbak. Ini nih kayak minta beli enak aja minta. Waduh, parah Gurunda. Udah songong Bang Dewa ini Gurunda. Salah Bang Dew. Bang Dew ngomong ke Hyper beli pabriknya itu. Siap Bade. Nanti di DM aja ya ke Dewa ya. Nah ini orang-orang bilang katanya ini ibarat kakak adik katanya, kakak adik. Cuma Dewa lahirnya di sesar. Kalau Bang Juma diseret. Nah ini bedanya. Kok nggak ada foto Bang Handi ya? Kalau ada yang minta permintaan boleh. Nanti Bang Ardiansa juga mau dibikin sama Bang Kores. Semua mau dibikin sama Dewa. Semua. Asik, aku beli pertama kalau jadi. Kok beli sih dikasih tuh kalau Bang Kores mah gimana sih? Alhamdulillah. Rezeki anak bubukin tritum. Apologet semua mau dibikin sama Dewa ya. Semua. Foto Bang Handi, foto Ardiansa, foto Bang Kores, Pak Lesugi. Pokoknya semua dibikin sama Dewa. Kalau Mbak De mau, nanti boleh Mbak De nanti kirim fotonya ya. Dewa rendengkan sama Bang Juma nanti ya. Tetapi harus ada di tengah. Di tengahnya pasti Dewa itu. Nah, takutnya Bang Juma main nyerduk aja. Makanya harus ada orang yang misahin. Gitu ya, Mbak De ya. Kirim fotonya. Mantap. Pesen dong Dewa Maluga. Wah, Maluga mah tuh BPA itu. Ya, silakan lanjut. Ayo Ikhwan yang suka sama yang desainnya Bang Dew langsung DM Bang Dew ya. Karena kalau Bang Dew itu kalau jualan fast respon dia kayak McD drive thru, cepet ininya. Nah, terus kalau yang mau pesan ke Anandanya Gurunda, DM juga ke siapa ya Gurunda? Sadli. Ke Sadli. Ke Sadli DM ke SBZ. Aku boleh ke Ke Bunda Rahma ya gitu. Jadi banyak pilihan desain, pilihlah kalian sebagai bentuk cinta kalian kepada para pejuang-pejuang terutama Bang Dew dan Gurunda gitu. Semuanya bukan Dewa aja, Bang Kores semua. Bang Kores, Ardiansa dibikin sama Dewa. Kian Santan juga dibikin semua sama Dewa. Ya, insya Allah ya. Dibikin semua. Dan ini ada baju khusus dari Korea Bang, dari Korea. Ada satu sponsor yang ngasih itu khusus untuk Bang Juma. Itu harga bajunya kok baju bisa puluhan juta harganya ya. Dewa bingung juga ini Bang. Baju apaan kata Dewa tuh. Jadi itu nanti dipasang khusus untuk foto Bang Juma aja sendiri gitu, baju itu. Bukan baju, maaf, jaket. Jaket Bang. Mau Mana Bang? lihat fotonya? Enggak, nanti dikirim, lagi dikirim. Katanya sabar, nggak lama kok, paling 10 tahun kan ya. Boleh Bang ya? Nggak apa-apa Bang. 10 tahun kan sebentar Bang. Iya. Bang Dewa. Lanjut. Yang bikin awet muda itu ya, Bang Dewa ya. Candanya makanya beliau awet muda. Bunda Rahma juga. Semua dibikin. Bunda Rahma ini awet pengawet.
Udah lah. Kan udah tua. Kakak Ipar datang lagi. Ada Said Amani. Ih, si PPJ cemburu, si PPJ, Bang Kores. Bapak kampret ada di bawah Bapak kampret. Dia cemburu tadi ngajak PK, Gurunda. Kenapa sih Durum Islam koinnya banyak-banyak, kata si PPJ, Gurunda. Saya kan butuh katanya buat beli kopi pagi-pagi sarapan katanya. Suruh dia WA saya aja, minta nomor rekeningnya gitu. Nah, tuh PPJ, minta nomor rekening PPJ. Tuh kan tuh, komennya, lihat komennya. Cie cemburu. Kasihan si Said itu, Gurunda. Dia kan istrinya udah kabur. Engas dia kan, birahi, pengen main gitu. Pesanlah micet. Uangnya nggak cukup. Gimana coba, Gurunda? Binatang birahi. Mau dosa aja nggak ada uangnya dia. Coba bayangin itu. Sabun. Waduh, sabun kan bisa ngutang. Sabun, tahu kayaknya murah, tahu kuning. Dadakan. Iya, Aimoto gas, Aimoto. Misalnya. Ya Allah. Oh, kenapa? Baru bangun. Astagfirullah. Baru bangun itu. Ketiduran saya. Waduh, ditidurin siapa? Ketiduran kok ditidurin. Oh, beda. Kok yang naik kalau malah ini? Ini apa ini? Aduh. Pakai masker. Ada yang TBC. Bilang sama Mbak Ade. Pakai masker. Ada yang TBC nih, ada yang TBC. Kok naikin orang kayak gini? Ini orang TBC dinaikin. Udah turunin. Orang TBC kok dinaikin? Gurunda nyadar nggak, Gurunda? Kenapa, Dek? Gurunda nyadar. Yang benci Gurunda, orang-orang yang benci Gurunda itu semuanya fakir. Fakir miskin. Yang benci Gurunda, Said salah satunya yang tadi yang naik. Orang susah gitu maksudnya? Iya. Orang susah. Kenapa ya? Kenapa Gurunda ya? Karena mungkin banyak yang kasih gift ke kita, makanya dia cemburu gitu. Ini apa sih orang ini soal dikasih banyak gift, ke Komal Oten dikasih gift, Komal Islam apalagi. Sementara mereka kumpul sampai 5 jam, 7 jam, 8 jam, paling dapat 1 koin, 2 koin, itu lebih ke marah dia tuh, cemburu, iri, dengki. Kalau orang nggak susah ekonomi kan santai aja ya kan. Tapi kalau orang susah turun ke TikTok tujuannya cari koin, nggak dapat ya marah lah. Manusiawi itu, cemburu, dengki pasti kayak gitu. Nah itu tadi kan tadi itu di komalnya Oten loh, Gurunda kan. Nah banyak kan yang ngasih ke Gurunda koinnya. Oten yang sana-sana tuh 1 biji 2 biji sama ya, padahal di komal mereka. Iya. Saya tidur aja, saya tinggal tidur dapat 2.900 ya kan. Itu saya tidur itu. Gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda-gurundaku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat Gurunda di Jamba sama Kang Kian. Mohon maaf. Bang Kores, adik ipar itu mau ngajak makan jengkol katanya di Bandung. Bang Kores. Nanti tanggal 13 kalau misalkan umpama Bang Juma datang tanggal 13 nih ya. Boleh tidak nanti rombongan api Dewa undang ke rumah Bang? Tidak. Boleh. Kalau misalkan boleh, kebetulan Dewa mau ibaratnya apa ya? Ujung-ujungnya apa? Open house. Apa sih namanya? Makan di rumah itu Bang. Makan di rumah apa namanya? Iya, ada yang hajatan. Makan kos kaki. Enggak, di tetangga Dewa kan, tetangga Dewa ada yang tahlilan Bang, ya kan? Insya Allah rendangnya enak itu.
Bisa aja Nggak nih Bang Kores. disuruh makan di tempat orang. Aduh. Bisa aja Bang Kores kalau Makanya aku bilang lanjut deh. ujung-ujungnya pasti. Ada yang serius. Soalnya Ada yang serius rendangnya dibawa prasmanan. Prasmanan katanya. Enggak, disuruh makan tempat orang. Ah, aku bayang Bang Juma ngambil telur 6. Masakin Abang Dewa di rumah, masakin gitu kan. Mungkin ada kambing-kambing tetangga, ya disembelih lah yang bener gitu kan, ntar dibagiin ke dia juga, apa-apa kasih aja. PPJ ganti akun. Di ini aja, di blok lagi aja, di blok lagi. TBC nanti nular dia TBC. Kalau ngomong kan belakang suka wik wik gitu. Di Jakarta dia tidur di emperan toko. Masa sih? Masa? Iya. kasihan nih. Kalau dibangunin pagi-pagi, ada apa yang punya tokonya datang, disiram tuh pakai air got tuh, Duk, baru bangun. Terus dia kabur, Pak, dorong-dorong kursi gaming. Kan dia murtad ditukar sama kursi gaming second sama bom-bom. Yang bener. Bener, bener, dia udah ngakuin. Tanya Bang Kores nih. Kasihan juga sih kalau tidur di emperan. Tapi nggak apa-apa lah kau itu, kau makan tuh, kau sering menghujat. Memang harus ada orang seperti itu, nggak apa-apa. Itu kan warna, namanya juga warna dunia ya kan. Kenapa nggak ditampung sama si Yuni ya? Bukan deket Gua sama gas Yuni. terus lo PPJ, tiap hari ngejelekin Gurunda, apalah segala macem. Gua gas lo terus. Tapi emang Bang ya, ada yang bilang Islam itu tidak akan pernah hancur sama orang kafir, mau sampai kapanpun juga. Tetapi Islam bisa hancur sama orang Islam itu juga gitu. Jadi harus orang Islam juga yang menghancurkan. Kalau orang kafir nggak akan bisa, nggak akan bisa. Entah bener enggaknya nggak tahu Dewa juga. Ini kalau full gini Kang nggak ada hotel Kang? Enggak, sengaja emang. Oh emang nggak nyediain kursi hotel gitu emang? Iya, Gurunda udah capek. Tadi dikeroyok di room hotel. Ya. Udah malam Mungkin juga. aja kalau ada yang mau naik nggak apa-apa. Enggak naikin hotel, naik motor. Aku aja daeng ini lewat barusan mental dari room sebelah di Jambak sama Akang. Udah jangan menghindar dari sini aja, diam ah. Tidur. Iya, kasihan Bang Juma capek itu. Makanya Bang cepet-cepet nikah Bang, biar ada yang ngegarukin punggungnya Bang. Kalau Kita nikah. semua, Bang Dewa, kita semua punya tugas untuk ya intinya apa ya Bang Kores ya, untuk bukan melindungi Gurunda Juma ya, tapi benar-benar menjaga panglima kita, Gurunda kita. Itu tugasnya tuh. Apalagi saya yang sedaerah kan. Cuma sayangnya nggak ada yang WA Dewa, nggak ada. Satupun juga apologet nggak ada yang WA Dewa. Mas Dewa mau datang atau enggak? Untuk perhatian gitu ya. Nggak ada satu juga sampai sekarang. Nanti diundang karena ngedenger tiketnya 350. Kata Dewa ya udahlah, mendingan Dewa nggak usah ikut lah. Dewa bantu doa aja gitu.